keren banget ya. Oke, Kakak-kakak kalau mau bertanya disimpan dulu ya. Nanti setelah Kak Leo, menyampaikan apa yang mau disampaikan malam hari ini, nanti saya buka ruang pertanyaan kepada Kakak semua, dari apa yang disampaikan Kak Asmoro dan Kak Leo. Oke, sekarang mari kita dengarkan. Silakan Kak Leo. Ya, terima kasih waktu dan kesempatannya Kak Nestor, Kak Asmoro. Waktu Kak Asmoro barusan share, saya itu jelas secara spirit melompat ya, karena hal ini yang menjadi juga 3 tahun ini sudah fokus untuk coba melayani anak-anak, membangkitkan minat mereka baca Alkitab lebih lagi. Saya juga tinggal di daerah pesantren, tahu betul setiap hari bagaimana yang Muslim itu baca Quran setiap hari dan gigih sekali mereka. Nah, kakak-kakak, teman-teman, izinkan saya sharing ya. Saya memiliki kursus Ibrani Alkitab kepada semua usia. Jadi selama 3 tahun ini, khususnya 2 tahun belakangan saya sudah buka kursus bagi mulai siapapun jemaat, bahkan pelayan Tuhan, banyak pendeta juga banyak. Pada mulanya waktu PPKM masih ketat, anak sekolah belum masuk sekolah, banyak anak-anak yang ikut belajar bahasa asli Alkitab yaitu Ibrani. Jadi yang paling mudah belajar bahasa Alkitab Ibrani itu di saya itu umur 8 tahun kakak-kakak. Yang paling sepuh 68 tahun. Dan ternyata anak-anak luar biasa, mereka bisa menyenangi membaca Alkitab dan bahkan dari bahasa aslinya. Nah, hari ini saya sharing mengapa kita perlu menguatkan lini kita sendiri, ya kekuatan kita di dalam kekristenan untuk memulai anak-anak mencintai firman Tuhan. Kita melihat dari The Lost Year Jesus Christ. Saya diminta tolong oleh Kak Asmoro untuk sharing tentang bagaimana kehidupan Tuhan Yesus antara umur 12-30 di Alkitab kan tuh nggak ditulis secara detail ataupun secara apa adanya. Ya, boleh berikutnya Kak. Nah, apa yang terjadi? 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu hanya menceritakan kehidupan Yesus ketika pertama dilahirkan. Itu ayatnya di Matius 1 ayat 18 sampai 25, Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Lalu yang kedua ketika Tuhan Yesus disunat, Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Lalu ketiga ketika Tuhan Yesus di bait suci dibawa oleh orang tuanya ke bait suci di Yerusalem untuk mengikuti upacara prosesi. Di situ ada prosesi yang Yesus ikut, yaitu namanya bar mitzvah atau inaugurasi. Kalau mungkin banyak sinode ataupun gereja aliran Protestan ini banyak bicara tentang namanya sidi begitu ya, peneguhan sidi begitu kalau sekarang. Atau kalau beberapa gereja penyerahan anak bukan yang ini ya, beda. Karena ini hanya umur sudah akil balik. Berikutnya yang keempat, ketika Lukas mengisahkan mulainya Tuhan Yesus melakukan pelayanan di usia 30 tahun. Nah, selanjutnya kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu mengalami tahapan-tahapan pertumbuhan. Dalam bahasa Ibrani, menurut hukum Yahudi, ada delapan masa pertumbuhan seorang anak di Yahudi. Nah, Tuhan Yesus adalah seorang anak Yahudi yang harus mengikuti ya tahapan demi tahapan, tetapi digolongkan kategori demikian. Yang pertama Yelet. Yelet itu usia bayi. Yang kedua Yonek. Yonek itu usia menyusu. Yang berikutnya adalah Olel, lebih tua lagi dari menyusu. Berikutnya Gemul, usia disapih. Lalu Taf, usia mulai berjalan. Elem, anak-anak. Lalu Naar mulai bertumbuh remaja, namun Naar juga bisa sampai dengan usia berapapun asal belum menikah. Naar sampai itu konsepnya ya. Lalu Bahur itu usia remaja. Nah, pendidikan imannya bagaimana? Itu adalah bagaimana mereka bertumbuh. Sekarang pendidikan iman sejak zaman Musa. Saya sharing tentang zaman Musa. Sebenarnya ada literasi-literasi, bahkan dari sejak sebelum ada Taurat sudah ada pendidikan rohani atau pendidikan iman yang dilakukan oleh Shem, anaknya Nuh. Itu ada literasinya. Ya, dan di Ulangan 11 menuliskan bagaimana sejak zaman Musa bahwa orang tua harus mengajarkan kebenaran atau Taurat kepada anak-anaknya dimanapun, di rumah, di luar, saat apapun juga. Setiap saat ada saatnya belajar kebenaran atau pendidikan iman. Ada sebuah catatan selain Ulangan 11 ayat 19 yang kita baca di situ, ada namanya catatan rabbinik Yahudi ya. Ini bukan hanya untuk agama Yahudi, tapi catatan rabbinik itu bicara para rabi menuliskan adanya Bava Batra namanya, nomor 21. Para rabi juga memandang bahwa pendidikan Yahudi itu dimulai dari rumah. Seorang ayah memiliki tugas memperkenalkan hukum Taurat kepada anak-anaknya. Mereka menguatkan Ulangan. Nah, selanjutnya, berikutnya,
para rabi juga mengatakan bahwa pendidikan kepada anak-anak itu sejak zaman Musa sampai zaman Tuhan Yesus juga dilakukan seterusnya di bait suci, khususnya di Yerusalem saat itu. Apalagi masa pembuangan, setelah pembuangan ke Babel, bangsa Israel kembali ke tanah Kanaan, mereka membangun bait suci kedua, lalu mereka mulai namanya pendidikan-pendidikan institusi yang lebih terorganisasi. Ada 5 tahapan, ya 5 institusi harus mereka lewati, 5 level, atau seperti kita SD, SMP, SMA. Kalau mereka itu sekolah pendidikan iman ataupun disatukan juga dengan pendidikan ilmu, ya, yaitu pertama mikra. Nah, mikra. Lalu kedua misnah, ketiga mitzvot, keempat Talmud, yang terakhir midras. Setelah dari midras, bolehlah mereka memberitakan firman atau jadi guru atau rabi di bait-bait suci, atau di sinagoge. Nah, pertama mikra, ya. Ini dimulai dari usia 5 tahun. Orang Yahudi sangat ketat, seorang anak yang sudah mulai bisa membaca, khususnya 5 tahun itu diwajibkan baca kitab Taurat. Kitab Taurat itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi Taurat ini bukan cuma hanya 10 hukum, ya, tapi bagaimana 5 kitab mereka harus wajib baca mulai 5 tahun. Catatan ini selain tadi di catatan rabbinik sebelumnya juga diberikan, dicatat oleh Pirkei Avot 5 ya, .21 itu. Ini adalah kompilasi ajaran etika dan prinsip-prinsip dari tradisi rabbinik Yahudi yang sebenarnya muncul di tahun abad mula-mula Masehi. Nah, tapi berarti ada bukti bahwa institusi ini terus berjalan. Yang berikutnya Mishnah. Mishnah ini mulai usia 10 tahun. Mereka mempelajari catatan tulisan dari hukum lisan Taurat yang begitu banyaknya, dibuat lisannya, aturan tambahan dari orang-orang Yahudi dari generasi ke generasi. Misalnya supaya kita tidak mudah membunuh, dikatakan ada Taurat lisan, kamu tidak boleh membalas perkataan orang yang meledek kamu dengan balasan ucapan untuk meledek kembali. Atau yang Tuhan Yesus juga katakan, dikatakan Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu ditampar pipi kiri, jangan kamu balas, berikan pipi kanan. Itu adalah pagar untuk Taurat bagi para orang Yahudi zaman dahulu, ya. Nah, selanjutnya mitzvot yang dimulai usia 12 tahun. Nah, mitzvot ini sebenarnya adalah mereka ketika mulai puber, kali ini kalau sekarang ini, zaman sekarang itu prakteknya kurang lebih umur 13 tahun, mereka mendedikasikan diri untuk tunduk pada perintah-perintah. Mereka menerima hukum Taurat, ya. Upacaranya disebut bar mitzvah. Nah, lebih jauh tentang bar mitzvah, ini adalah rangkaian ritual Yahudi. Dan saat itu Tuhan Yesus mengikuti, Tuhan Yesus akan masuk ke bait suci dan akan naik ke mimbar. Naik itu ke panggung aliyah namanya, ya. Lalu di panggung yang namanya bima, ya, dia akan menerima hukum Taurat. Nah, itu dikasih, nanti ada banyak sekali yang dia harus lakukan. Upacara ini dilakukan pada hari Sabat, karena itu disebut juga tefilin Syabat. Nah, lalu usia 15 tahun Talmud. Yaitu Talmud itu apa? Mempelajari Mishnah, Taurat yang lisan, adat istiadat, bahkan tafsiran lebih banyak lagi. Nah, yang lebih seru lagi, rabbinik mencatat adanya sekolah midras. Kalau di Muslim kita kenal madrasah, ya, istilahnya di Arab. Kalau di Yahudi midras. Ini mulai usia 20 sampai 30 tahun. 10 tahun ini sekolah teologi nih, ini sekolah kependetaan kalau sekarang. Atau sekolah rabbinik ini dia. Nah, jadi ini 10 tahun wajib menghafal, bukan hanya mempelajari, membaca, tapi menghafal hukum Taurat ataupun kitab-kitab Taurat. 5 kitab Taurat wajib dihafal. Dan mereka punya berbagai metode sepanjang generasi ke generasi untuk menghafal kitab Taurat dari Kejadian sampai Ulangan. Ketat sekali. Nah, barulah setelah itu di Midras itu mereka membaca, menafsirkan Perjanjian Lama, Tanakh, ya. Lalu yang kedua mereka belajar tafsirnya, lalu ada lagi buku-buku, banyak sekali. Ini memang 10 tahun butuh waktunya, tapi bukan berarti full time, tapi mereka sambil bekerja bisa sekolah dalam waktu-waktu tertentu, bisa membantu orang tua. Nah, jadi bagaimana, apakah yang Tuhan Yesus lakukan pada umur setelah 12 tahun setelah diserahkan di bait suci, ke bait suci, lalu kembali melayani umur 30, banyak memang
dongeng-dongeng, cerita-cerita Yesus ke India, Yesus kemana, itu semua tidak bisa dibuktikan secara literasi keabsahannya, Bapak, Ibu, teman-teman, kakak-kakak semua, ya. Nah, jadi yang ada hanya ketika, mohon maaf belum ya Kak, yang ada waktu Tuhan Yesus pergi ke waktu Yusuf Maria itu sempat membawa Tuhan Yesus lari ke Mesir, lalu nunggu berapa lama sampai Herodes meninggal, lalu balik lagi. Itu catatan Alkitab dan catatan rabbinik ada, tetapi yang lain nggak ada. Sampai ke India, kemana-mana itu nggak ada yang bisa dibuktikan. Tetapi ingat, Yohanes 21 ayat 25 mengatakan masih banyak hal lain yang dilakukan oleh Yesus. Andai kata semuanya itu ditulis satu persatu, aku rasa tidak akan cukup tempat di seluruh bumi untuk memuat semua buku yang akan ditulis di situ. Nah, maksudnya apa? Ada memang tindakan, lalu apapun yang Tuhan lakukan tidak dicatat di kitab Injil. Mengapa? Karena tidak akan cukup semua buku. Tetapi ingat, setelah Tuhan Yesus mulai pelayanannya, pertama terutama ke Kana, lalu ke Nazaret, dia dipanggil rabi di sinagoga dia diberi tempat. Jabatan rabi itu sebutan bagi mereka yang sudah melewati sekolah midras. Nggak bisa sembarang orang dipanggil rabi, nggak bisa. Oleh sebab itu, kemungkinan besar, tapi saya juga yakin Yesus harus masuk sekolah midras untuk melayani. Mengapa? Karena dikatakan bahwa bait suci adalah tempat bagi pendidikan imam atau ahli-ahli Taurat saat itu. Nah, dikatakan Lukas 2 ayat 49 berkata, "Mengapa engkau mencari aku? Aku harus berada di rumah Bapakku, di bait suci." Umur 12 tahun Tuhan sudah menyatakan dia harus ada di bait suci. Dia harus belajar dan juga nanti mengajar. Sampai Tuhan Yesus punya legitimasi umur 30 tahun, barulah dia boleh mengajar. Tapi sebelumnya dia harus ikut sekolah midras. Yohanes 8 ayat 2 mengatakan pagi-pagi benar Yesus berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Tidak boleh sembarang orang masuk ke bait Allah mengajar. Tidak boleh. Yang apalagi orang Yahudi sangat ketat hukum-hukumnya. Kalau sampai sembarang orang yang tidak dikenal, nggak pernah masuk sekolah midras. Nah, saat itu di zaman Tuhan Yesus ada 2 sekolah midras yang besar. Yang pertama Beit Hillel, yang kedua Beit Shammai. Nah, itu maksudnya golongannya ada Hillel dan Shammai. Di kemungkinan besar Tuhan Yesus ikuti Beit Hillel karena Beit Shammai itu lebih liberal. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus mengikuti seluruh kegenapan hukum Taurat dan apa yang dilakukannya. Saya tambahkan Matius 5 mengatakan bahwa jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku bukan datang untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Supaya Tuhan Yesus punya legitimasi masuk ke bait suci, mengajar orang Yahudi, dia harus masuk ke sekolah kerabian, yaitu midras. Ya, jadi kakak-kakak bisa disimpulkan bahwa Tuhan Yesus di masa losyer selain membantu orang tua dan menurut catatan rabbinik, Tuhan Yesus Yusuf itu meninggal di usia muda, jadi Tuhan Yesus juga bantu Maria untuk mencari nafkah. Nah, sambil dia belajar di bait midras, ya. Nah, ini ada sudah langsung Kak Nestor tunjukkan. Ini adalah beberapa kursus yang saya miliki ya kepada semua umum, khususnya mulai usia 12 tahun sampai orang tua. Ada 3 level kursus dan ada 100 lebih materi tentang wawasan Ibrani Alkitab dari zaman Musa sampai zaman Tuhan Yesus yang saya bisa ajarkan. Nah, saya senang sekali kalau suatu saat bisa kepada anak-anak sekolah minggu. Jadi saya mau dukung guru-guru sekolah minggu bisa belajar bahasa Ibrani juga. Kak, mana bisa guru sekolah minggu belajar bahasa Ibrani? Saya guru sekolah minggu dari tahun 97. Kak Asmoro saksi di sini, ada Kaya, ada semua kakak-kakak di sini. Saya guru sekolah minggu sejak muda, sejak belum menikah sampai sekarang. Ya, terima kasih buat waktunya dan kakak-kakak. Kalau boleh sedikit saya nanti kirimkan nanti ya, mungkin waktu saya tinggal 1 menit nih. Soalnya saya pakai timer nih. Jadi saya nanti akan kirim video-video anak-anak sekolah minggu yang baca Alkitab Ibrani. Apalagi khususnya anak saya sejak 10 tahun sudah bisa baca Alkitab Ibrani, ya, karena saya ajarin. Lalu anak-anak yang pernah belajar umur 8 tahun juga sudah bisa baca Alkitab Ibrani. Semalam ada anak gembala di Kalimantan Timur, di Mencimai, daerah pedalaman, umur 3,5 tahun sudah bisa doa berkat Harun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dalam bahasa Ibrani. Nanti saya kirim videonya ya Kak. Dan mulai anak saya tuh mulai sejak baru belum bisa baca, kami ajari Alkitab, pas bisa baca peraturan di rumah no Bible no breakfast. Ya,
nggak bisa sarapan sebelum baca Alkitab sampai sekarang. Dan sekarang wajib satu pasal bahasa Ibrani sebelum tidur. Ya, itu saksian yang saya bisa beri. Bisa Makanya aku anak-anak nggak kita mau nginep di layan. rumahnya Kak Leo. Pasti nggak dapat sarapan. Oke, Ya, ya. makasih Kak Leo Terima Bolang. kasih, Nanti Kak. video-video Ya. boleh dikirim ke saya. Nanti akan saya store ke Kak Nestor. Biar Kak Siap. Nestor yang akan keblas ke teman-teman semua yang mengikuti hari ini. Oleh sebab itu jangan lupa ya, mengisi data supaya bisa mengirimkan materi ini semuanya ke Bapak Ibu, ke teman-teman semuanya ya. Oke, saya lanjutkan kepada Yada, waktunya 20 menit, silakan Yada. Oke, Kak Asmoro. Ya. Tadi saya udah janji nih bahwa setelah Kak Asmoro dan Kak Leo, kita buka 2 pertanyaan dari kakak-kakak ya. Oke, kakak-kakak yang mau bertanya, merespon apa yang sudah disampaikan oleh Kak Asmoro dan Kak Leo, silakan raise hand, boleh dibuka mic-nya dan boleh langsung bertanya. Adakah di antara kakak-kakak? Apalagi nih yang kakak-kakak sampaikan tadi ini keren banget ya. Seringkali kita bertanya selama ini, gimana ya Yesus itu umur masih muda ngapain aja gitu ya? Apakah dia jalan-jalan ke mall? Waktu itu nggak ada Silakan mall Kak. ya. Yuk. Ada kakak-kakak yang mau bertanya? Raise hand dulu. Raise hand dulu ya, raise hand dulu. Silakan. Kalau ada langsung raise Biar hand. urutan, raise hand biar urutan. Biar berurutan. Adakah yang mau raise hand? Oke, ada di kolom chat nih Kak ya. Kak Asmoro atau Kak Leo. Kak, tujuan anak jika belajar bahasa Ibrani apa Kak? Lah, ini Kak bahaya nih. Kalau nanti disuruh belajar, takutnya nggak bisa bertamu di rumah Kak Leo, nggak bisa makan kita ini ya. Silakan Kak Leo. Kak Leo. Oke, secara singkat, terima kasih buat pertanyaannya. Kak Yanti yang bertanya. Jadi Kak Yanti dan kakak-kakak semua, kenapa seorang anak perlu belajar bahasa Ibrani? Kalau kakak-kakak belajar bahasa Ibrani Alkitab, ya, kita akan melihat Alkitab itu seperti jadi 3D, 3 dimensi. Misalnya, kata shalom, kita tahunya sekarang shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera. Halo, hai, gitu ya. Tapi kalau shalom dalam waktu zaman Musa, dan ketika masa Tuhan Yesus, shalom itu berasal dari kata kerja salam yang artinya mengganti kerugian sampai orang yang kita rugikan karena mungkin kambing dombanya, sapinya mati gara-gara kita, itu terganti kerugian dan dia merasa cukup, merasa utuh kembali, merasa happy kembali. Jadi shalom itu berarti adalah kata yang diucapkan untuk memastikan orang yang kita sapa itu tidak kekurangan. Itu untuk saat ini. Lalu kalau kita berani berkata shalom buat orang, kepada semua orang, berarti kita harus pastikan mereka tidak kekurangan makan, tidak kekurangan damai sejahtera, tidak kekurangan mungkin rekening di saldo. Ya, mungkin. Tapi saat itu ketika Tuhan Yesus juga berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, berarti artinya bahwa kita tidak akan pernah kekurangan lagi. Siap. Makasih Kak Leo. Ada pertanyaan lagi Kak di chatting, ada dari Kak Siska. Kak tanya, apakah kita bisa ikut step-step pembelajaran Yahudi ke dalam pembelajaran sekolah minggu? Silakan Kak. Oke. Jadi yang saya pisahkan bukan step-step pembelajaran Yahudi ya Kak, tapi belajar bahasa asli Alkitab, budayanya, culture bukan Yahudinya. Harus dipisahkan antara Yudaisme, kekristenan, dan kita belajar Alkitab sungguh yang murni gitu ya. Karena ini bisa salah kaprah ya. Tapi step demi step bisa dong Kak. Ya, sangat bisa anak sekolah minggu ya, sangat bisa. Tapi metodenya ya harus pakai metode sekolah minggu juga ya. Saya mendesain beberapa step. Step pertama saya pernah buat kegiatan tahun lalu itu yaitu seperti mini kursus mini ya, kursus mini Journey to the Bible Land, virtual tour ke Israel ya, tapi virtual tour via Zoom, lalu menjelaskan arti misalnya mengapa Israel ada di Timur Tengah, bukan ada di Amerika, bukan di Eropa, bukan di Pulau Jawa. Israel itu hanya besarnya sepertiga dari Pulau Jawa, kakak-kakak. Nggak besar. Dan tempatnya, lingkungannya nggak enak. Ada yang enak, ada yang nggak enak. Ada yang kering banget, ada yang emang hujan sepanjang tahun. Sumur-sumur airnya kecil-kecil kayak keran air kita yang netes biasa, bukan yang kencang kayak air terjun di Jawa yang besar-besar, apalagi di Sumatera ada air terjunnya Sulawesi besar-besar. Sebenarnya secara lingkungan Israel itu kurang nyaman. Tapi kenapa Tuhan taruh di situ? Nah, itu hubungannya ada juga dengan seperti pertanyaan, mengapa saya jadi anak papa mama saya? Mengapa saya tinggal di Jawa? Mengapa saya tinggal di pelosok Sulawesi? Mengapa di Papua?
Ya itu jawabannya sama sebenarnya. Karena Tuhan Siap. mau pakai kita jadi Ini berkat. tuh yang sudah ke Israel tuh nanti cerita. Nanti Kak Asmoro ajak kita ya Oke, Kak. satu lagi Kak, dari Kak Mariani Aritonang. Apa Siap. bedanya bahasa Ibrani dengan bahasa Indonesia di Alkitab, Kak? Nah, begini. Kalau dulu memang pada saat zaman belum ada internet ya, intinya kita belajar kalau bukan dengan guru yang langsung sudah menerjemahkan kita bisa salah kalau langsung belajar bahasa asli. Kalau sekarang dengan teknologi canggih semua kita bisa self learning ataupun kita mendapatkan wawasan lebih lagi dan sumber kita jadi lebih banyak. Kayak saya, sejak sebelum pandemi saya sudah belajar ke Israel yaitu melalui online Israel Bible Center. Ketika pandemi saya tambah lagi saya belajar ke beberapa institusi di Israel. Sekarang saya lagi studi lagi arkeologi di sana, penggalian-penggalian lagi. Nah, artinya ketika kita belajar bahasa asli, kita akan mendapatkan Alkitab itu semakin lebih hidup, Kak. Anak-anak itu menyadari semua kata-kata yang kesannya biasa saja, bahkan kitab Tawarik, kitab bilangan yang rasanya membosankan pas dibaca, ketika ketemu Ibraninya, itu jadi semangat membaca. Itu tujuannya. Tapi intinya kita mengalami pertemuan dengan Kristus lebih lagi, itu tujuannya. Makasih Kak Leo Bulang. Ya, Sama-sama Kang Smoro. saya serahkan kepada Kak Nestor karena sudah 3 penanya tadi, bukan 2. Oke, terima kasih banyak Kak Leo. Kakak, mari kita berikan tepuk tangan untuk Kak Leo dari tempat kita masing-masing. Wih, keren banget ya. Oke, nanti kalau nanya-nanya lagi tentang apa yang mereka sampaikan, bisa mereka Kak Asmo dan Kak Leo, nanti kita ulang lagi dari setelah Kak Yada Ya ada. menyampaikan materinya ya. Kak Yada dan Kak Devi. Silakan kita mulai dari Kak Yada. Silakan Kak Yada. Ada. Halo? Oke, Masih sebentar. ada. Kak Yada belum saya jadikan call. Silakan Kak Yada, boleh unmute. Aku udah buka. Udah. Oh, oke. Oke. Suara saya, mohon maaf, suara saya belum terdengar tadi ya Bapak Ibu ya. Ya, kakak-kakak semuanya shalom, mohon maaf. Wajah saya agak sedikit tidak kelihatan karena saya cari sinyal. Malum, tinggal di desa jadi sinyalnya ketika hujan hilang Bapak Ibu. Ya, Pak Kak Asmoro boleh mungkin saya yang share aja Kak Asmoro, saya tadi ada sedikit yang saya geser soalnya Kak Asmoro. Ya, oke baik. Iya. Baik kakak-kakak sekalian, Oh ya, sebentar senang dah. sekali hari ini bisa berbagi dengan kakak-kakak semuanya terkait dengan bagaimana ngulik Alkitab asik ya. Nah, seringkali kita suka nyanyi lagu sekolah minggu toh, ya kan bunyinya baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, begitu ya. Kalau mau tumbuh berarti kuncinya harus baca kitab suci, doa tiap hari. Itu yang selalu kita ajarkan kepada anak sekolah minggu kita. Nah, kalau enggak baca kitab suci, enggak doa tiap hari, akhirnya ya rohaninya enggak tumbuh, akhirnya kuntet ya, seperti ucok baba kan begitu ya. Nah, tadi menarik sekali ketika Kak Leo paparkan di usia Yesus sekitar 12 sampai 20 tahun apa yang dia kerjakan, ternyata Yesus belajar ya, belajar kitab suci ya, ada Bet Al-Midras ya kan, lalu Alia dan lain sebagainya tadi dijelaskan. Nah, muncul pertanyaan buat kita ya, apa yang kita lakukan atau apa yang kita lakukan Anda lakukan sebagai orang tua untuk memperkenalkan Alkitab kepada anak Anda. Nah, ini yang seringkali menjadi pertanyaan. Nah, seringkali ketika kita mau memperkenalkan Alkitab kepada anak kita, muncul pergumulan ya yang jangankan untuk anak, bahkan untuk kita sendiri pun juga ada pergumulan. Ketika kita membaca Alkitab, apa yang kita alami? Seringkali kita mengalami ketidakmengertian. Betul ya Bapak Ibu ya kakak-kakak ya. Kadang-kadang kakak-kakak ketika mempersiapkan cerita firman Tuhan, baca sudah sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, berkali-kali masih pusing ya, enggak mengerti ya. Ini seringkali menjadi pergumulan yang kita hadapi ketika kita membaca Alkitab. Tentu saja ini perkara yang bukan hanya dialami oleh kita sebagai kakak-kakak sekolah minggu, bahkan hamba-hamba Tuhan besar pun juga mengalami hal yang sama. Ya, kesulitan dalam memahami Alkitab ya. Mengapa kemudian Alkitab penting untuk dipelajari secara mendalam? Ya, karena yang pertama
Alkitab adalah tulisan Allah yang bersumber dari pewahyuan diri Allah. Sementara Alkitab juga sebagai tulisan manusia, pewahyuan diri Allah dan rencananya tersebut disampaikan melalui tangan manusia yang menuliskan. Jadi di satu sisi Alkitab ini tulisan Allah, ya, yang bersumber dari Allah karena Allah yang mewahyukan kepada para penulis. Di sisi yang lain Alkitab sebagai tulisan manusia karena yang menuliskan manusia, ya, Allah melalui para penulis Alkitab, ya, melalui perantaraan para penulis Alkitab, Allah mewahyukan dan menuliskan teks-teks dalam Alkitab yang kemudian sampai di tangan kita sebagai pembaca hari ini. Dan tentu saja kita bisa melihat bahwa sebagai tulisan manusia ada yang namanya gap dalam kita bisa memahami dan mengerti Alkitab. Mengapa? Tadi Kak Leo sudah jelaskan bahwa Alkitab itu ditulis dalam bahasa asli. Kalau Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Sementara Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ya, tentu saja sekarang kita sebagai penutur, sebagai pembaca Alkitab, kita hanya tahu bahasa Indonesia, ya kan? Nah, kita belum belajar bahasa Ibrani dengan Kak Leo Bolang, kan begitu ya. Nah, dalam bahasa asli Alkitab dituliskan, ya tentu saja kita sebagai orang yang bukan orang Ibrani, bukan orang Israel, tentu saja akan sulit. Jadi ada gap bahasa di sini. Lalu kemudian ada gap yang kedua, yakni gap budaya. Ada budaya, lalu kemudian juga ada yang ketiga gap geografis, ya, budayanya berbeda dengan kita. Kita orang Indonesia, budaya Timur Tengah tentu saja beda. Timur Dekat Kuno, budaya Ibrani itu berbeda dengan budaya kita, ya. Makanya kita juga harus memahami hal seperti itu. Lalu letak geografis, tadi sudah dijelaskan sedikit sama Kak Leo. Ya, letak geografis yang dituliskan dalam Alkitab tentu saja berbeda dengan kita di Indonesia, ya. Mata air di sana dengan mata air di kita tentu saja berbeda, begitu ya. Sejarah dan sebagainya. Nah, memang ini tugas hermeneutik, ya, tugas penafsir, tugas penafsiran untuk kita bisa menafsirkan teks-teks Alkitab yang kemudian kita bisa ceritakan kepada anak-anak, kepada peserta didik kita, murid sekolah minggu kita, bahkan anak-anak kita dengan bahasa yang sangat sederhana. Nah, ini tugas kita. Nah, ini ada beberapa model komunikasi Alkitab, ya. Ini sedikit saja untuk kita bisa mengenal bahwa sebagai penulis Alkitab, ya, yang menurunkan kitab, mewahyukan Alkitab untuk kemudian para penulis menuliskannya itu adalah Allah. Allah itu kekal, Allah Maha Tahu, Allah tak terbatas. Sementara kita sebagai penerimanya, sebagai manusia adalah manusia yang tidak kekal, manusia yang terbatas, manusia yang juga bukan manusia yang suci, tapi kita adalah orang berdosa. Tentu saja ada gap, dan disinilah kemudian kita harus belajar hermeneutis secara praktis, begitu ya. Bagaimana kita bisa menjembatani ini untuk kemudian bisa menjelaskan Alkitab yang mungkin abstrak, yang mungkin begitu rumit untuk bisa diterima oleh anak-anak kita. Di mana kemudian kita menjadi penuturnya, menceritakan cerita Alkitab kepada mereka. Nah, ini ada beberapa jenis penafsir, ya. Nah, beberapa hal yang mungkin yang akan saya sampaikan, bagaimana kita bisa ngulik Alkitab secara praktis, secara asik, ya. Ada terkait dengan metode penafsiran itu ada dua. Yang pertama, ini secara garis besar ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya kalau secara detail itu di sekolah teologi pasti, ini ada kakak-kakak yang sekolah teologi pasti pernah belajar hermeneutik ya. Bagaimana menafsir teks, baik itu genre narasi, genre syair, genre nubuat, itu kan berbeda-beda. Tetapi secara garis besar, ketika kita mau menggali, ini buat kakak-kakak sekolah minggu supaya kita bisa menggali dengan praktis, yakni ada dua metode. Yang pertama metode langsung dan metode tak langsung. Tetapi yang kita mau pakai di sini adalah metode langsung. Yakni apa? Yang pertama, kita sebagai penafsir, kita sebagai pembaca, kita bersinggungan langsung dengan teks Alkitab. Ingat, teks Alkitab yang harus kita gali, ya, bukan alat bantu tafsirnya, ya. Jadi ketika kakak-kakak mau cerita menggali firman, jangan baca dulu tafsiran-tafsiran, tapi baca dulu teks Alkitabnya, ya. Seringkali terjadi supaya lebih cepat, supaya singkat, supaya nggak makan waktu, kakak-kakak terjebak untuk membaca alat bantu tafsirnya.
Alat bantu tafsir itu apa aja sih, Kak? Ada kamus Alkitab ya, ada kamus bahasa Ibrani, ensiklopedi, buku tafsiran ya, konkordansi dan lain sebagainya. Lebih baik saya sarankan untuk kita baca teks Alkitabnya dulu saja. Ya, karena apa? Kalau kita buru-buru baca alat bantu tafsir, namanya juga alat bantu. Harusnya kan bukan alat bantu yang diutamakan, tetapi bahannya dulu, yakni apa? Teks Alkitabnya. Nah, kakak-kakak pernah nggak mengalami satu miss ya ketika kita kemudian menuturkan Alkitab atau cerita Alkitab kepada anak-anak ya. Saya seringkali dan saya juga mengalami hal ini ya. Ketika dulu saya masih anak-anak, kakak-kakak sekolah minggu menceritakan tentang Yunus ya. Yunus itu dimakan oleh ikan apa, kakak-kakak ada yang tahu? Ada yang tahu? Ikan apa? Ayo Kak, ikan apa Kak? Rata-rata Silakan. pasti bilang ikan paus, betul nggak? Yo, yang bilang ikan paus raise hand. Kalau orang Kalimantan katanya ikan gabus. Ikan gabus. Yang penting bukan ikan cupang ya Om ya. Kayak. Nah, ini sebuah kekeliruan kakak-kakak sekalian. Saya jujur ya, saya umur 5 tahun dengar cerita Yunus dimakan oleh ikan paus dari guru sekolah minggu saya, namanya Kak Daniel Jayadi. Saya ingat betul nama guru sekolah minggu itu ya. Dan ketika saya kuliah, saya umur 20-an tahun ya, saya baru baca kitab Yunus dan saya gali-gali, ikan apa yang makan Yunus ya? Ternyata bukan ikan paus kakak-kakak ya, tapi ikan besar. Nah, ini kan sebuah penyesatan kecil-kecilan, tapi berakibat fatal kakak-kakak sekalian. Ya, coba ketika mungkin saya umur 12 tahun saya dipanggil Tuhan, lalu kemudian saya di gerbang surga ditanya sama malaikat ya, dites, saya mau masuk surga ditanya dulu ya, ayo ikan-ikan apa yang makan Yunus ya. Kalau saya jawab ikan paus, pasti saya akan dibuang ke neraka, kan begitu toh. Nah, ini hati-hati kakak-kakak sekalian ya. Kesalahan ketika kita menafsir sekecil apapun akan berdampak besar ya, karena pemahaman anak-anak itu kan mereka percaya saja kepada guru sekolah minggunya, kepada orang tua, kepada penutur cerita. Makanya hati-hati. Makanya penting sekali kita baca teks Alkitabnya. Saya yakin ketika Kak Daniel Jayadi itu menceritakan tentang Yunus di perut ikan, dia tidak baca teks Alkitabnya. Dia hanya melihat alat bantu tafsir, dengar cerita orang-orang dari mungkin guru-guru sekolah minggu sebelumnya, dan akhirnya ceritakan kepada kami anak-anak sekolah minggu, oh Yunus di perut ikan, ikannya ikan paus. Nah, itu kan keliru. Ya kan, ada lagi yang lain ya, misalnya ada berapa orang Majus, ya kan? Seringkali setiap kali Natal ada gambar-gambar orang Majus itu ada 3. Ya, apakah benar orang Majus ada 3? Nah, ini kan keliru kakak-kakak sekalian. Baca Alkitabnya, Matius pasal yang kedua. Nggak dijelaskan ada berapa orang Majus. Dikatakan orang-orang Majus. Ya, tentu saja banyak orang Majus. Dan orang Majus tidak datang ketika Yesus ada di palungan, tetapi di sebuah rumah. Nah, ini kan juga salah satu kekeliruan. Kenapa? Karena tidak dibaca Alkitabnya. Makanya dalam bercerita ya paling penting adalah ngulik Alkitabnya dulu, baca Alkitabnya dulu kakak-kakak sekalian. Nah, dalam metode ngulik menggunakan metode langsung, nah saya membagi ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan observasi. Ya, apa itu observasi? Observasi itu adalah membaca teks berulang-ulang kali. Berapa kali, Kak? Berulang-ulang kali. Nggak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali mungkin boleh, ya. Berkali-kali. Dan kemudian menggunakan pertanyaan-pertanyaan, ini seperti pertanyaan dalam bahasa Indonesia ya, 5W1H, ya. Untuk apa? Untuk bisa menggali, ya, apa yang terjadi, tokoh-tokoh apa yang kemudian ada, dan kemudian bagaimana peristiwanya, dan seterusnya, supaya kita bisa betul-betul menemukan sebuah kerangka cerita yang utuh dalam teks Alkitab, dan kemudian kita bisa ceritakan dengan utuh juga kepada anak-anak kita, kan begitu ya. Itu yang pertama, observasi. Dan saya akan jelaskan seperti apa itu observasi. Lalu yang kedua, interpretasi. Nah, interpretasi di sini adalah menemukan makna teks ya. Jadi habis membaca, lalu kemudian menggali ya, lalu kemudian yang ketiga menemukan makna teks. Oh, maknanya apa ya kira-kira ya? Tentu saja ini perlu
kita berdoa ya, minta hikmat Tuhan ya, pewahyuan Roh Kudus untuk bisa kita menemukan makna teks tersebut ya. Nah, atau di sini kemudian kita juga bisa menggunakan alat bantu tafsir, tapi tentu saja secara proporsional ya ketika menggunakannya. Lalu kemudian yang ketiga, aplikasi ya. Aplikasi itu apa? Ya, ketika kita menceritakan cerita Alkitab, bukan cuma sekedar cerita itu saja yang kemudian kita sampaikan, tetapi juga kita harus relevansikan dengan kehidupan saat ini, ya kan? Respon saya terhadap teks tersebut apa? Itulah yang disebut dengan aplikasi. Nah, secara detailnya, observasi itu apa sih? Observasi itu pernyataan mengenai apa yang teks Alkitab sungguh-sungguh katakan, bagaimana teks mengatakan, atau apa yang teks tidak katakan. Kalau teks mengatakan sesuatu, sampaikanlah itu. Kalau teks tidak ngomong apa-apa, jangan disampaikan. Seperti tadi ya, teks hanya ngomong Yunus dimakan oleh ikan besar, ya kan? Jadi jangan tambah-tambahin, oh ikan besar itu apa ya? Lalu kemudian kita memasukkan ke dalam pola pikir kita, oh ikan besar berarti kalau nggak lumba-lumba, paus. Itu yang namanya EICGC. Ya, dalam ilmu menafsir itu ada istilah EICGC. Ya, memasukkan pola pikir kita ke dalam teks. Ini bahaya sekali. Ya, ini bisa menjadi kekeliruan dalam penafsiran. Lalu kemudian kalau teks nggak katakan, ya jangan kita katakan. Kita harus yang namanya mengeksegesi. Kita jujur apa adanya yang disampaikan oleh teks itu. Misalnya cerita tentang Daud dan Goliat, ya. Ini kakak-kakak kan pasti sudah paham ya. Ada berapa batu yang diambil oleh Daud yang akan digunakan untuk melawan Goliat? Ayo, ada berapa batu? Ada yang bisa jawab? Ayo. Ada 5 batu, Kak. Coba itu dicek ya, dicek. Saya tidak bohong ya. Ada 5 batu. Nah, 5 batu ini artinya apa? Tidak ada artinya apa-apa sebetulnya. Jangan sampai kemudian kita kait-kaitkan, oh 5 batu berarti batu ini mempunyai makna nama Yesus ya, YESUS. Itu keliru. Ya, enggak boleh. Itu namanya EICGC, memasukkan pandangan-pandangan kita ke dalam teks Alkitab. Enggak boleh. Kita harus berbicara apa adanya ya. Tidak boleh menyesatkan. Ingat ya, kata firman Tuhan, kalau kita menyesatkan, lebih baik batu kilangan diikatkan dan kita dilempar ke laut ya. Hati-hati kakak-kakak sekalian ya. Nah, observasi itu berbeda dengan penafsiran ya. Kalau observasi itu berbicara tentang fakta, sementara penafsiran itu berbicara tentang makna dan juga kepentingan-kepentingan dari fakta-fakta tersebut. Ya, lalu kemudian observasi itu berarti kita harus membaca berulang-ulang untuk menemukan fakta. Semakin rinci ya kita mengamati teks ya, semakin kita menguasai unsur dan fakta yang ada dalam teks tersebut, semakin membantu tugas kita dalam menafsir. Makanya penting kita harus punya kejelian dalam membaca teks. Lalu yang berikutnya ada yang namanya lagi Kak Eda. Siap, Kak. 4 menit lagi. Interpretasi dan penafsiran. Saya kerjakan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini terakhir ya. Nah, daftarkan dan pecahkan kesulitan-kesulitan yang ada dalam teks. Kalau kakak-kakak membaca teks lalu ada kesulitan, coba catat. Ya, lalu kemudian cari di alat bantu tafsir seperti kamus Alkitab, ensiklopedi, konkordasi dan sebagainya. Lalu kemudian kakak-kakak juga bisa membagi teks ke dalam pokok-pokok kebenaran ya, untuk memudahkan kita dalam menjelaskan nanti terkait dengan relevansinya atau aplikasinya. Lalu kemudian mencari yang tersirat dari yang tersurat, tapi hati-hati. Tidak semua yang tersurat itu ada yang tersirat. Makanya penting sekali kakak-kakak, sebetulnya kalau ngomong ngulik Alkitab itu agak sedikit panjang ya. Jadi penting sekali kakak-kakak harus belajar dan mengenal ya metode-metode yang lain dalam penafsiran Alkitab, bukan cuma sekedar yang sederhana seperti ini ya. Lalu kemudian yang berikutnya, rumuskan ajaran dari teks yang ditafsirkan ya. Bagaimana jika mengalami kesulitan ya? Kesulitan itu wajar bagi seorang penafsir ya, sebagai seorang guru sekolah minggu itu wajar.
ya, karena kita tidak berasal dari tempat waktu yang sama, kan ada gap-gap tadi ya kakak-kakak sekalian ya. Nah, aplikasi, apakah penemuan kebenaran teks Alkitab dapat diterapkan dan apakah makna yang relevan dalam kehidupan masa kini? Nah, ini berbicara tentang aplikasi. Nah, ketika kita menggali Alkitab tadi minimal kita ajukan 6 pertanyaan 5W1H. Yang pertama, who, what, when, where, why, how. Who, siapa tokohnya? Ketika kita membaca sebuah teks, oh tokohnya siapa? Misalnya tokohnya di situ Yunus, ya tokohnya siapa? Raja Daud, misalnya. What, apa yang terjadi? Ya, when, ya, kapan peristiwa itu terjadi? Where, di mana? Why, mengapa terjadi? How, bagaimana? Ya, ceritanya. Nah, ini mungkin kakak-kakak bisa screenshot. Nah, ini bisa membantu kita untuk kemudian kita bisa membuat pertanyaan 5W1H terkait dengan teks-teks tersebut. Ya, tapi nanti saya juga akan bagikan ya kakak-kakak ya. Nah, ini contoh ini yang terakhir, kita langsung masuk ke contoh. Kita baca Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Ya. Nah, munculkan pertanyaan seperti ini misalnya, siapakah yang berjalan mengelilingi Galilea? Yesus, ya kan? Di mana Yesus? Apakah yang dikerjakan oleh Yesus? Ya, berjalan mengelilingi Galilea, ya kan? Kapan Yesus berjalan mengelilingi Galilea? Sesudah itu dicari. Sesudah itu tuh kapan? Lihat teks sebelumnya atau perikop sebelumnya, ya. Nanti kita bisa temukan, oh setelah peristiwa ini, ya kan? Lalu kemudian yang keempat, misalnya, mengapa Yesus tidak mau tinggal di Yudea? Karena di sana ada orang-orang Yahudi yang berusaha untuk membunuh dan seterusnya. Nah, ini contoh bagaimana kita mengulik Alkitab ya dengan pertanyaan-pertanyaan 5W1H untuk kemudian kita bisa dengan detail menemukan fakta-fakta yang ada, makna yang benar dalam teks, dan kemudian kita bisa menceritakan kepada anak-anak kita dengan betul. Ya, ini betul, ini saya curi dari istilahnya Asmoro ya. Betul. Yang pertama B, benar. Ya. Apa ya Om ya? Nanti Kak Asmoro akan jelaskan itu ya. Tepat, utuh, luas. Nah, seperti itu ya. Nanti Kak Asmoro akan tambahkan itu. Itu saja. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Mohon maaf kalau mungkin buru-buru ya. Tuhan memberkati. Iya. Wow. Oke, Kak Yada. Nah, ini banyak sekali yang bertanya nih untuk minta diajari prakteknya ya, gitu untuk menafsir. Tadi kan sudah ada contoh terakhir itu untuk bagaimana memberikan observasi melalui 5W1H, itu salah satu contoh prakteknya. Nanti kalau masih ada waktu, nanti Kak Yada akan diberi kesempatan untuk memberikan contoh bagaimana menafsir atau melibatkan peserta untuk menafsir bersama gitu ya. Biasanya kan gitu ya Kak Yada ya. Oke. Oke, terus sekarang pertanyaan disimpan dulu ya Kak ya. Saya Disimpan dulu Kak, disimpan dulu. Ada beberapa yang nanya, itu nanti dijawab, ada beberapa yang sudah langsung saya jawab sih lewat chatting. Tapi nanti akan kita lanjutkan kalau masih ada sisa. Sekarang waktunya kepada Kak Debbie. Kak Debbie, ya silakan Kak Debbie. Sembari Kak Yada Terima kasih. mempersiapkan prakteknya ya Kak Yada ya. Oke, silakan Kak Debbie lanjut. Ya, terima kasih kakak-kakak. Hari ini saya akan berbicara tentang alat peraga. Jadi alat peraga itu adalah salah satu sarana yang seharusnya kita punya dan kita pakai ketika kita menyampaikan firman di sekolah minggu. Karena apa? Karena alat peraga itu adalah membantu anak-anak untuk mengerti dan mengingat cerita yang kita bawakan. Jadi saya percaya bahwa setiap guru sekolah minggu itu punya harta atau punya modal yang sudah Tuhan kasih, bahwa setiap orang itu punya ciri khas masing-masing dalam bercerita, juga punya kekayaan dalam dirinya untuk bisa menyampaikan cerita kepada anak. Contohnya, ada guru sekolah minggu yang kaya dengan kepandaian membuat multimedia. Itu merupakan salah satu alat peraga yang kita bisa pakai. Kalau Kak Yeni itu punya
kelebihan alat peraga kain flanel atau gambar-gambar. Kalau Kak Asmoro itu punya keahlian dengan dirinya sendiri yang sudah lucu gitu ya. Kak Leo Bolan juga punya keahlian tersendiri, entah itu sulap atau hal-hal yang lain. Apalagi Kak Medi dengan kelucuannya. Jadi alat peraga itu juga merupakan hal yang harus kita persiapkan karena kita mau jangan sampai ketika kita menyampaikan cerita firman Tuhan, anak-anak tuh imajinasinya liar. Tetapi kita membantu mereka berimajinasi lewat cerita yang kita sampaikan itu kira-kira seperti apa. Nah, ini adalah salah satu contoh alat peraga yang saya punya. Dan ini adalah buatan sendiri, bukan promosi untuk jualan ya. Sebentar saya ubah ini dulu backgroundnya karena agak burem ya. Kakak-kakak di sekolah minggu semuanya yang memang bergerak di bidang anak, coba ya. Ini adalah sebuah contoh suatu alat peraga yang simple tapi dengan bantuan badan kita bisa membuat anak-anak untuk bercerita gitu ya. Adik-adik sekalian, hari ini aku mau cerita gitu ya. Jadi dengan alat peraga ini kita itu bukan hanya membuat anak-anak bisa memahami cerita kita, tetapi kita juga ternyata bisa menambah. Maksudnya ternyata kita bisa mengembangkan apa yang kita punya. Coba kakak-kakak boleh ketik di chat. Ini adalah sebuah cerita yang ada di, boleh dijawab ya, di Alkitab. Ini adalah tentang seorang wanita yang pada waktu itu dia datang ke bait Allah. Tetapi seorang imam berpikir dia sedang mabuk karena wanita ini berkomat kamit ketika berdoa. Sedangkan orang ya pada waktu itu orang Israel itu doanya selalu bersuara, tetapi ini adalah wanita yang komat kamit, doanya tidak terdengar. Nah, dengan ini ya itu kakak ada yang menjawab semuanya. Ibu Hana, oh banyak sekali. Ibunya Samuel ya. Ini adalah alat peraga. Nah, berusahalah meskipun kita tidak punya banyak properti, tetapi barang-barang bekas pun bisa kita manfaatkan untuk kita bercerita. Sayuran misalnya atau hal-hal yang lain itu adalah kreativitas dan tentunya mintalah hikmat Tuhan ketika mempersiapkan sebuah cerita agar kita itu punya alat. Mungkin kalau di kota besar kita mendapatkan banyak alat peraga, beli online juga banyak, tetapi bagaimana dengan orang yang di daerah? Jangan pernah berkecil hati bahwa barang bekas atau hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita bisa pakai. Yang penting adalah kita bisa memuliakan Tuhan dengan apa yang ada di sekitar kita dan tentunya sajikan cerita dengan bantuan alat peraga supaya anak itu tahu, supaya anak itu bisa mengerti beberapa cerita firman Tuhan. Kira-kira itu kalau alat peraga memang butuh waktu yang banyak untuk bisa praktek atau bisa menjelaskan, tapi karena kita di sini sangat singkat, maka bagi guru-guru sekolah minggu jangan pernah bosan, jangan pernah malas, jangan pernah kita kayak mentok, waduh aku kan di daerah nggak ada apa-apa, tapi berusahalah kreatif menyampaikan cerita dengan apa yang kita miliki. Bagi yang bisa punya membuat boneka, buatlah supaya kita bisa bercerita dan anak-anak bisa mengerti. Kira-kira itu yang saya sampaikan, kakak. Tuhan memberkati. Oke, istriku. Wah, ternyata istrinya Kak Asmoro keren banget ya. Alat peraganya keren maksudnya. Aduh, saya menjadi terancam ini. Waduh nih. Hati-hati Kak Asmoro. Ada Waktunya saingannya. sudah 1 jam lewat 7 menit, 8 menit sekarang. Berarti Kak Yeni harus tetap ngomong, Kak Yeni. Ayo please Kak Yeni, 5-7 menit Kak Yeni. Silakan Kak Yeni. Nanti kita masukkan setiap pertanyaan nanti akan kita tampung, kita catat semuanya. Iya, terima kasih Romo Asmoro dan kakak-kakak semua yang sudah sharing, keren banget ya. Dan saya sangat bersyukur bisa ada di antara para kakak-kakak narasumber yang banyak sekali memberikan inspirasi pada malam hari ini. Ya, kakak-kakak bicara tentang dasar iman untuk anak-anak. Selain yang sudah disampaikan oleh semua kakak-kakak tadi, saya hanya ingin
menyampaikan tentang fokus dari semuanya adalah membawa anak mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dan bertumbuh di dalam imannya sehingga selama di dunia ini ia boleh hidup memuliakan Tuhan, menjadi berkat. Kenapa ini sangat penting? Karena Tuhan Yesus sendiri memberikan amanat kepada kita agar setiap orang termasuk anak-anak kita sampaikan berita tentang siapa Yesus. Kemudian yang kedua, kalau kakak-kakak melihat dari Matius pasal 18 ayat 14, di sana dikatakan Bapa di surga tidak menghendaki satu anak pun terhilang ya. Itu sebabnya setiap anak di gereja kita harus kita cek, harus kita tahu statusnya apakah dia sudah benar-benar mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya ataukah dia hanya ikut-ikutan orang tuanya ke gereja dan menjadi Kristen. Kemudian kita tahu juga di dalam Roma 3 ayat 23, Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa, itu berarti juga anak-anak. Dan tadi Kak Leo juga sudah banyak menjelaskan tentang bagaimana orang-orang Yahudi mendidik anaknya ya. Di dalam Ulangan pasal 6, kita juga diberikan penjelasan bagaimana mereka sangat disiplin dan konsisten membawa anak-anaknya mengenal Tuhan sehingga kesimpulan dan tujuan dari semuanya adalah supaya setiap anak-anak yang lahir di tengah-tengah keluarga Yahudi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatannya. Dan tentu siapa Tuhan ini kita memperkenalkannya di dalam Tuhan Yesus karena Tuhan yang menyatakan diri dalam perjanjian lama sudah datang ke dunia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Lalu juga bagaimana supaya anak-anak kita juga bisa hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah selama ada di dunia ini. Jadi menjadi anak Kristen yang memang membenci dosa, tentu kita harus membawanya untuk memiliki perubahan status dari manusia duniawi menjadi rohani. Jadi kita pindahkan anak-anak dari gelap menuju terangnya yang ajaib karena dia sudah didiami oleh Roh Kristus. Nah, apakah bisa anak-anak sejak dini dibimbing untuk memahami tentang berita keselamatan yang sanggup mengubah hidupnya? Tentu saja bisa. Kalau kita lihat mata kuliah khusus dari Tuhan Yesus kepada anak-anaknya berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus banyak sekali memberikan perhatian kepada anak-anak. Sesungguhnya tidak hanya dalam perjanjian lama, tentu Tuhan dalam perjanjian tidak hanya di perjanjian baru, seperti yang kakak-kakak lihat dari referensi yang tercantum, tetapi di dalam perjanjian lama juga Tuhan sangat mementingkan atau peduli kepada anak-anak. Misalnya Musa diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian ada janda dari Nabi yang 2 anaknya akan diambil oleh preman karena ibu janda tersebut tidak sanggup membayar hutangnya. Tetapi melalui Nabi Elisa, Tuhan juga menyelamatkan dan masih banyak yang lainnya lagi. Dan terkait dengan ajaran Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Tuhan Yesus memberikan penjelasan pada anak-anak, setiap anak punya potensi sebagai pewaris kerajaan surga. Nah, bagaimana anak-anak bisa tahu? Kalau di dalam Roma pasal 10 di sana sangat jelas. Supaya seseorang bisa memahami siapa Tuhan Yesus, apa yang dilakukannya untuk menyelamatkan kita orang berdosa, maka harus ada yang memberitakan siapakah dia, yaitu kita sebagai guru-guru sekolah minggu. Meskipun seharusnya tanggung jawab yang utama adalah orang tuanya. Dan jangan lupa ada Roh Kudus, yang mana salah satu fungsi Roh Kudus bagi orang yang belum percaya, termasuk juga anak-anak, adalah menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sehingga ketika kita menyampaikan tentang siapa Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Apa tujuannya dia datang ke dunia?
untuk menghapuskan dosamu, untuk menebus kamu dari hidupmu yang sia-sia. Ia menyediakan rumah yang kekal yaitu surga, tetapi juga selama di dunia ini ia memberikan penyertaan sehingga kita bisa hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kira-kira itu saja yang saya sampaikan, Romo Asmoro, bahwa semuanya terkait satu dengan yang lain. Tujuan dari semuanya adalah supaya anak-anak boleh mengenal siapa juru selamat itu dan hidup memuliakan Tuhan selama ada di dunia ini. Terima kasih. Tuhan Terima Yesus kasih memberkati. Kak Yeni. Lagi ada di gua Tuhan Yesus ya Kak Yeni ya? Iya, menyaksikan bagaimana Yesus bangkit dan hidup. Adik saya Wisnu dari Kalimantan komplain kenapa nama saya jadi Romo tadi. Itu Iya, panggilan nama Oke, panggilan sekali akrab lagi itu ya. Kak Medi harus menyampaikan quote yang paling cetar membahana buat Nah, para guru sekolah minggu. Mari Kak Medi, sebelum Kasmoro, masuk tanya jawab. Kasmoro, sebelum Kak Medi ini menyampaikan hal-hal yang mantap, kita mau dengar satu pengumuman dulu nih Kak, karena ini penting siap. banget nih buat kita semua. Ya, ini demi kemajuan anak juga ya di tempat pelayanan masing-masing. Mari kita dengarkan pengumuman berikut ini. Iya, tadi informasi yang telah ditampilkan itu kakak-kakak Jambore Nasional 2023. Mari kakak-kakak, mari kita ajak anak-anak untuk mendaftar dari sekarang. Apakah ini hanya untuk anak? Oh, tidak juga. Ada juga acara yang dipersiapkan untuk kakak-kakak, guru sekolah minggu dan orang tua yang ikut. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ayo mari kita segera daftar dan ikut ke Kota Solo. Sambil liburan ke Solo, kita ikut Jambore Nasional. Oh, ini kesempatan terbaik loh untuk kita semua. Oke, Pak Asmoro, silakan lanjut. Kak Medi, tolong di unmute itu Kak Medi katanya nggak bisa unmute. Oh, sebentar. Oke, sebentar kakak, sebentar. Oke, silakan Kak Medi. Sudah, di unmute Kak. Luar biasa kakak-kakak. Mari kita kasih apresiasi tepuk tangan buat Kak Asmoro, Kak Yada, Kak Debbie, Kak Yeni, Kak Leo Bolang. Luar biasa. Saya sebenarnya ingin belajar aja loh dikasih kesempatan ini, satu kehormatan. Kakak-kakak, hal yang luar biasa dari para pembicara malam hari ini. Ayo kita praktekkan. Ada satu quotes yang sampai hari ini saya renungkan. Yang pertama adalah tidak ada yang tidak bisa. Yang ada adalah tidak mau. Jadi ayo kita ngulik, kita belajar semua yang sudah didapatkan malam hari ini. Dan satu terakhir, aplikasi handphone saja atau aplikasi laptop harus terus di-upgrade agar maksimal fungsinya. Apalagi kita kakak-kakak guru sekolah minggu. Tuhan memberkati. Terima kasih. Wow, keren banget ya. Wah, thank you banget Kak Medi. Motivasinya, semangatnya. HP aja di-upgrade, apalagi kita. Wah, oke, silakan Pak Asmoro. Ada banyak pertanyaan nih Pak Asmoro. Teman-teman, untuk tanya jawab hari ini kita mulai dari raise hand dulu. Raise hand dulu melalui ini apa di Zoom ini kan ada raise hand-nya. Tolong silakan
klik raise hand-nya, nanti akan berurutan pasti. Nanti kita akan beri kesempatan. Silakan raise hand dari sekarang. Kita beri kesempatan buat teman-teman guru-guru sekolah minggu di seluruh Indonesia. Silakan. Saya sampai belum sempat menyapa nih teman-temanku, banyak sekali ini. Silakan. Ibu Novita pertama. Silakan yang lain boleh nyusul ya, raise hand ya. Nah, Ibu Novita boleh dibuka kameranya. Kalau misalnya nggak bisa dibuka nggak apa-apa, silakan. Kita akan menjawabnya sesuai dengan pemateri hari ini, sesuai dengan konteksnya. Silakan Kak Novita, kita akan catat. Malam, Pak. Salam Kak Novita. Halo. Saya ingin bertanya, kebenaran besok itu hari Minggu saya tugas cerita. Jadi saya ingin mau dapat masukan nih, mohon maaf kalau berisik ya Pak. Karena di Novita jalan. dari mana ya Kak Novita? Dari Jakarta. Oh iya, Jakarta. Jadi saya ingin tanyakan, tadi saya udah tulis sih Pak, kisah 2 ayat 14, 36, 37. Nah itu ceritanya kan tentang Petrus. Nah itu saya dapat ayat cuma 3 ayat itu aja gitu loh. Bagaimana ketika kita cuma sedikit dapat ayatnya gitu loh. Sementara kita harus sampaikan dengan penuh gitu loh. Jadi enggak, itu kan kalau di situ kan ada terakhirnya tuh kalau nggak salah Petrus bilang bahwa Yesus adalah Tuhan gitu loh. Nah itu bagaimana menyampaikan kepada anak-anak gitu. Ceritanya tadi kan 5W 1H gitu. Oke, berarti ini pertanyaan untuk Kak Yada. Kak Yada boleh, ini udah ditangkap ya Kak Yada ya? Pertanyaannya ya Kak Yada. Iya. Sambil menunggu teman-teman yang lain raise hand untuk boleh bertanya atau boleh kayak semacam curhat juga boleh. Terus sama apa lagi Kak Nestor ya? Curhat sama apa lagi Kak? Kak Leo pulang apa ya kira-kira ya teman-teman ini? Mau cerita, mau nyampein unek-unek juga boleh, silakan. Ya, tentang pelayanan anak. Ini benar-benar ini forum sukacita sekali. Kita bisa ketemu dari seluruh Indonesia ya. Saya nggak bisa sebutkin ini ya dari mana-mana. Ada dari Tomohon tuh yang lagi main handphone. Kak Rosalina itu dari Tomohon ya. Ada Kak Daniel Manik. Ya, silakan. Raise hand, mau ngungkapin sesuatu atau mau bertanya silakan. Dari pemateri-pematerinya ada. Sekarang Kak Yada saya persilakan. Silakan Kak Yada. Ya, baik. Terima kasih Kak Asmoro. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Dan untuk Kak Novita, yang pertama ketika kita mau menggali Alkitab, kuncinya adalah kita tidak boleh melepaskan ayat dari konteksnya. Ini wajib. Apapun penafsirannya, itu konteks itu wajib. Makanya harus nyanyi. Konteks. Kalau nafsir jangan lupa konteks. Nah itu ya. Nah seringkali terjadi kesalahan dalam mengulik teks Alkitab adalah ketika kita lepaskan teks dari konteksnya. Konteks itu apa sih Kak? Konteks itu adalah rangkaian keseluruhan cerita. Nah, konteks dari ayat Sinyalnya Kak Yada. Masalah ini. 2 ayat 14 itu adalah ya, yakni dari ayat 14. Nah, dan juga kakak juga apa yang kemudian mendasari khotbah tersebut. Begitu ya. Nah, baru diceritakan kakak. Wah, Kak Yada langsung Mantap. lempar. Iya. Oke, tidak apa-apa Kak Asmoro. Kita Ya, tunggu nanti Kak Novita akan dijawab secara chatting atau WA nanti ya, akan dijelaskan sama Kak Yada, chatting dan WA biar lebih jelas nanti hubungan pribadi. Oke, terima kasih Pak. Ya, Oke. ya, kita silakan. Sekarang ada Kak Junita, LMS itu mana ya Kak Junita? Boleh dibuka? Di unmute Kak ya. Ya, shalom kakak-kakak semua. Saya dari Kalimantan Barat. Ya, siap. Maaf saya nih tadi kurang konsen karena
memang saya baru tahu aja informasinya, lagi saya sekali sambil ada yang saya kerjakan. Tapi saya tadi tangkap beberapa kakak yang menjelaskan tentang tentang penafsiran, terus juga memberikan harus ada alat peraga dan ya harus kita cek kembali ya. Nah, pertanyaan saya seperti ini, Kak. Saya ini mengajar, ceritanya anak sekolah minggu saya ini dari anak-anak lesan saya, dan mereka itu semua latar belakang yang bukan Kristen, semua latar belakang, ada Konghucu, ada Buddha. Saya di Kalimantan Batu di Singkawang. Ini baru ya kurang lebih beberapa bulan lah gitu loh. Nah, tapi yang menjadi pertanyaannya terkadang karena mereka sama sekali ya tidak ada dasar mereka tentang Alkitab, tentang kebenaran gitu loh. Nah, kemarin saya coba untuk menginjili mereka dengan waktu pas Paskah kemarin, tapi memang ya selain doa ya kali terobosan, tapi untuk supaya bisa bisa lebih tepat gitu loh untuk memberitakan Injil kepada anak-anak yang latar belakang bukan Kristen ini seperti apa sih Kak gitu loh pengalamannya. Saya ini benar-benar baru untuk main sekolah minggu sendiri ya. Sini baru benar-benar sendiri karena memang anak-anak lesan saya di lingkungan saya. Jadi dari 1, 2 orang, 3 orang, jadi banyak gitu loh. Ya. Nah, itu pertanyaannya Kak. Terima kasih. Oke, Kak Junita, itu saya yang jawab langsung ya. Bagaimana memulai PI atau penginjilan kepada anak-anak yang bukan Kristen? Itu kalau boleh tanya Buddha, Kristen, Islam? Buddha. Oh, akan sangat-sangat mudah itu. Ya. Orang-orang Chinese, sangat mudah. Lingkungan kami tinggal juga mayoritas Chinese, Buddha. Kami mendapatkan jiwa-jiwa anak-anak itu juga dari pendekatan-pendekatan yang sangat unik. Biasanya lain ladang, lain belalang, lain lupuk, lain ikannya, lain tempat, lain caranya. Ya, Ibu, biasanya cara yang unik itu ditemukan oleh relasi Ibu dengan mereka. Kami nggak bisa ngajarin Ibu untuk PI kepada mereka, bagaimana caranya, karena yang tahu caranya sebenarnya adalah Ibu, karena Ibu yang tahu betul bagaimana berinteraksi dengan mereka sehari-hari. Tapi dasar yang paling prinsip adalah apa yang ada di dalam diri Ibu tentang Yesus itu benar-benar harus utuh. Dan itu harus tampil dalam kata, dalam tindak, dalam perilaku, dalam sentuhan-sentuhan sikap kita kepada anak-anak itu. Mereka nggak harus tahu bagaimana penjelasan kita yang bagus tentang Yesus, tapi mereka tahu dari cara hidup kita sehari-hari tentang Yesus itu. Saya percaya sekali setiap anak-anak yang mengenal Tuhan itu biasanya bukan hanya dengar atau tahu dari pengertian, tapi merasakan Tuhan itu dari hidup setiap kita. Saya yakin Ibu akan menemukan metodenya sendiri sesuai dengan wilayahnya Ibu, dan Ibu akan mengajar orang lain sesuai dengan pengalaman Ibu nanti. Dan pastikan bahwa Yesus benar-benar utuh di dalam hati Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus lebih mengupgrade diri seperti Kak Medi tadi. Bagaimana caranya untuk anak ini khususnya supaya dia mengenal Tuhan Yesus? Dekat, doain, dekat, doain, dekat, doain, dekat, doain. Itu doang Bu caranya. Khususnya untuk anak-anak yang Buddhis itu sangat peluangnya cukup besar untuk kita menangkan jiwanya. Karena di Buddhis itu tidak ada radikal. Kalau di Islam kan ada radikal yang diajarin oleh papa mamanya, kita harus membenci orang Kristen. Nah, kalau udah judulnya benci itu sulit sekali masuknya, Bu. Ya, tapi kalau Ibu, saya pikir ini adalah tinggal ketekunan kita dan semangat, lalu kemudian kreativitas Ibu untuk menginjil mereka. Terima kasih Ibu. Nanti kalau mau pengen seru lagi, silakan chatting pribadi atau kepada saya juga bisa ke teman-temannya. Ya, gimana Ibu? Makasih Kak. Memberkati. Semangat ya. Oke. Ada. Oh ya, ini ada signal, ya ada kurang bagus ya. Oke, nanti, nah ini minta tolong mengisi form daftar hadir, silakan nanti supaya kami bisa ngasih materi semua tadi yang sudah disampaikan itu tadi. Lalu Kak Daniel Manik, dari mana Kak Daniel Manik? Horas Kak Daniel dari Sumatera. Iya, halo kakak-kakak. Saya dari Sidikalang, tapi saya sekarang bergabung dengan Pesat di Lopait Salatiga. Oh iya. Anak buahnya
Gimana, Mas kakak-kakak Ardianil? buat materinya tadi kita juga sedang mengerjakan itu dan sudah mengerjakan beberapa yang sudah disampaikan. Namun ada pertanyaan saya mengenai ini pelayanan untuk anak. Pastinya kan kita pengen anak itu semuanya mendengar berita tentang keselamatan gitu. Nah, ini pertanyaannya kepada kakak-kakak siapapun bisa menjawab gitu. Nah, yang kita layani itu semuanya bukan anak-anak yang normal, tapi ada juga anak-anak yang berkebutuhan khusus atau autis seperti itu. Nah, kita sebagai pendamping mereka yang mungkin tidak punya latar belakang pendidikan di bagian psikologi misalnya. Nah, apakah ada tips sederhana dari kakak-kakak bagaimana kita mendampingi anak-anak ini? Mungkin siapapun kakak-kakak yang di sini bisa menjawab gitu. Ya, ini yang jawab ini cocok Kak Wisnu dari Kalimantan. Dia banyak anaknya yang agak punya kebutuhan khusus. Silakan Kak Wisnu, jawab ini. Shalom. Salam Kak Daniel, terima kasih Kak Asmoro. Jadi untuk menjawab, memang kadang-kadang dari kita memang ada yang tidak melengkapi diri untuk melayani anak. Jadi memang ada anak-anak yang memang berkebutuhan khusus atau memang super aktif. Langkah pertama memang ketika dulu saya melayani anak-anak jalanan, dulu saya serta dengan Kak Asmoro juga ketika di Jakarta. Yang pertama adalah rebut perhatian mereka, karena perhatian anak ini sangat terbatas. Paling ketika memang kalau sekolah minggu ataupun ada ibadah-ibadah itu tidak lebih dari 2 menit perhatian mereka untuk konsentrasi. Jadi pada saat ini ya kalau kita memang sebagai penggiat anak, terutama yang ngajar anak-anak, ya kita harus melengkapi diri sedemikian rupa. Yang pertama adalah tidak tahu malu. Yang kedua adalah kreatif, tadi sudah disampaikan oleh Kak Devi. Yang ketiga tetap berdoa sama Tuhan, karena memang Tuhan akan bantu kita. Itu saja tips dari saya. Pengalaman ini juga sama dirasakan oleh Kak Asmoro ketika di Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Yang dicatat baik adalah Kak Daniel, nggak tahu malu. Ya, itu penting. Karena melayani anak itu adalah salah satunya adalah nggak tahu malu. Jadi kita harus hilangkan kemaluan kita. Salah ngomong. Bahaya itu Kak Asmoro. Maksudnya kita nggak boleh malu-malu, harus lepas, dan harus benar-benar all out. Saya yakin ketika anak-anak berkebutuhan khusus itu kita peluk, kita layani dengan hati yang sungguh-sungguh, senggak kreatifnya kita, nggak semampunya, mungkin kita nggak punya kemampuan psikologi dan seterusnya. Saya percaya ketika kita melayani sungguh dan serius dengan anak, pasti anak itu akan kita bisa layani, gitu Kak. Ya, dari situ dulu ya Kak Daniel Manik ya. Kalau untuk jawaban yang spesifik sekali, harusnya ada Kak Rizka dari Surabaya. Dia memang pelayanannya khusus untuk berkebutuhan khusus. Nanti kapan-kapan kita undang beliau, Kak Nestor ya, untuk menjelaskan bagaimana melayani anak-anak berkebutuhan khusus, gitu kira-kira. Ya, ini harus ahlinya betul. Ya, kalau Kak Wisnu memang ahli betul di situ, tapi dia pelaku yang persicilan juga dia, gitu kira-kira. Oke, terima kasih Kak. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Dari mana ada Kesia GBIS? Wah, ini Gereja Betel Injil Sepenuh Manyaran. Wih, mana nih orangnya? Halo. Wah, ini kita sapa-sapa ini. Kak Jackson, apakah masih ada Alkitab anak Kak Jackson? Masih Kak, masih tersedia. Tuh, Kak Jackson punya banyak Alkitab anak yang saudara bisa hubungin secara sendiri tuh kepada Kak Jackson. Nama yayasannya adalah Yasuma. Dia akan kirim ke tempat kakak-kakak sekalian. Nah, dengan adanya jaringan ini kita akan menjadi sangat diberkati ya melalui pelayanan-pelayanan anak. Silakan cari tahu nomornya Kak Jackson di Yayasan Yasuma. Nanti bisa melalui Kak Nestor. Guru beliau itu. Dia itu punya Alkitab ribuan eksemplar akan dibagikan ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Sorry, Rio hashtag screen. Oke, daftar hadir. Ada yang share screen, sorry. Oke. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Untuk pertanyaan bahasa Ibrani nggak ada nih ya? Ini tadi ada
pertanyaan titipan Kak. Bagaimana caranya kursus bahasa Ibrani? Kak Leo, ada yang mau pengen kursus soalnya Kak? Siap. Baik Kak, setiap bulan saya membuka angkatan baru untuk kursus belajar bahasa Ibrani dengan tujuan pertama bisa membaca dan menulis dulu Ibrani Alkitab. Itu hanya 8 kali pertemuan Zoom, jadi dalam 1 bulan sudah selesai, seminggu 2 kali. Setiap pertemuan 90 menit ya. Dan nanti saya minta izin Kak Nestor, Kak Asmoro kirim flyer ya setiap buat mau buka ini. Lalu nanti ada juga beberapa yang di luar kursus, materi-materi tambahan ataupun semi kursus, khususnya buat guru sekolah minggu, khusus ingin mengetahui sebenarnya nih ya, Alkitab waktu Kejadian sampai dengan Ulangan itu ditulisnya bukan dengan huruf-huruf yang tadi, tapi dengan gambar-gambar atau piktograf. Nah itu anak-anak bisa belajar lewat itu. Seperti tadi kata ikan itu duck bahasa Ibraninya. Gambarnya itu gambar pintu dan gambar kaki. Jadi buat orang Ibrani kuno, D itu dalet itu pintu dan G itu gimel, kaki yang jalan-jalan. Jadi pintu yang bolak-balik jalan-jalan mereka sebut itu ikan. Nah, itu buat anak sekolah minggu seru tuh nanti. Yang gitu itu kan ada kelas khusus juga nanti saya buka, nanti saya infokan juga ya, Kak Nestor. Untuk biaya tunggu di flyer saja. Oh, oke. Iya, jadi Oke, karena kakak yang bertanya udah jelas pembelajaran ya ini cukup jawabannya. rumit dan sulit dan Ya. perlu kesabaran, dan Kak Leo Bolang itu materinya udah keren banget. Saya lihat dia ngajar anak sekolah penginjil itu bagus sekali dan gampang dicerna. Sampai sekarang saya masih ingat itu gambar-gambarnya apa itu, nggak pernah sampai kemarin ke bawah mimpi segala macam. Nah itu keren dan itu tentunya bukan pekerjaan yang iseng, benar-benar dikerjakan dengan serius. Makanya kalau kursus ya ada apa namanya kontribusinya gitu, minimal untuk ngopinya Kak Leo Bolang gitu kira-kira ya. Siap. Terima kasih Kak Asmoro. Oke, Kak Deni L, dari mana nih Kak Deni L? Saya Pak. Iya, Deni L. Dari Sidikalang tadi Pak sudah bertanya. Cuma di pesan. Enggak, yang baju hitam itu Deni L. Oh, Deni Lawele. Tangerang Pak, Dari halo mana? Kak. Dari Tangerang Selatan. Oh, Dari kau, Tangerang. kau dari tadi ngasih jempol-jempol nggak ada komentarnya. Wah. Nanti mau ikut izin Kak Asmoro, nanti bisa ikut bahasa Ibrani Kak Leo Bolang. Senang bahasa Ibrani. Bisa. Nanti tinggal kontak, nanti akan dikasih brosurnya nanti di grup ini ya. Oke. Siap. Ada lagi yang mau berdiskusi? Kita masih ada waktu loh teman-teman. Ada 24 menit lagi. Silakan. Ayo Kak. Ya, dari Darling GMKI. Lida. Ya Pak. Darling itu Bekasi ya. Oke, silakan Kak. Mau itu kelihatan. Shalom. Iya, pertanyaannya. Ya, saya tadi waktu Bapak bicara tentang bagaimana mereka tetangga kita ini yang antusias banget untuk mereka mengajar anak-anak mereka. Nah, sekarang ini bukan hanya di daerah aja Pak yang yang sedang anak-anak itu diabaikan gitu. Sekarang malah banyak di kota besar ini tolong masukannya atau bagaimana ya Pak maksudnya. Banyak sekali sekarang gereja-gereja di kota besar ini anak-anaknya itu tidak diajak ke gereja, apalagi semenjak pandemi mereka lebih memberikan handphone gitu. Jadi mereka tuh sekarang lebih mengutamakan akademis ya Pak ya. Sedangkan kita sudah bilang coba yang tetangga kita 6 kali seminggu tetap mengaji, tetap begini. Kita hanya sekali seminggu saja tidak datang ke sekolah minggu begitu. Tetapi itu pertentangan besar karena menurut mereka ya tidak menarik gitu. Tidak ada dukungan gitu. Sebagai ya dengan segala cara sih kita upayakan. Nah, bagaimana sih pendapat kakak-kakak semua untuk kita bisa merangkul orang tua nih biar mau membawa anaknya? Kadang-kala sangat sulit Pak, anak-anaknya itu sampai akhirnya anaknya banyak tapi nggak ada yang ke gereja gitu Pak. Di kota ini sekarang begitu Pak, lebih memberikan anaknya kepada handphone, main game segala macam ketimbang dia ke gereja begitu. Padahal ya kita sudah terus gitu meng-WA,
memberi masukan gitu. Coba dari kakak-kakak bagaimana gitu kalau di kota ini yang mungkin punya pengalaman gitu. Kalau saya sepertinya agak sedikit sulit karena mereka lebih apa ya, akademis, kemampuan, tetapi tidak lagi untuk Tuhan gitu, udah enggak, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, Kak Darling, saya juga ada di Jakarta, Jakarta Utara, Jembatan 2 ya. Pandemi kami juga mengalami pandemi, tapi untuk ibadah anak kami tidak ada masalah karena kami mempersiapkan ibadah dengan sebaik mungkin, dengan orang-orang terbaik mungkin. Jadi kakak-kakak, ini masukan bagi semuanya, kita mengandalkan WA, mengandalkan kunjungan, itu enggak terlalu signifikan. Ya, karena mereka punya banyak alasan untuk menolak ajakan kita. Ya, entah itu hujan lah, nih beberapa teman yang dari Kalimantan Barat karena hujan dan petir, macam-macam pada nggak bisa ikut. Ya, wis oke, nah karena itu memang alam ya. Tapi ada satu teman yang memang masih di atas gunung nih dia. Dia mantengin kita karena ada kerinduan. Nah, munculkan kerinduan beribadah bagi setiap anak. Satu, apa yang harus kita kerjakan. Yang kedua, yang pertama, buat ibadahmu menarik untuk anak, sesuai dengan anak. Lagu-lagunya anak, ceritanya ya anak. Makanya kalau cerita sekolah minggu jangan khotbah, beda. Cerita sekolah minggu sama khotbah itu beda, ya. Terus lagu-lagunya juga lagu-lagu anak-anak. Jangan ku telah mati dan tinggalkan. Loh, Cik, kita pulang yuk. Diajak mati tuh, gitu ya. Jadi benar-benar harus lagu anak-anak. Di sini ada Kak Yeni yang nyiptain lagu anak-anak yang banyak, ya. Ada beberapa orang nih yang canggih-canggih nih untuk melayani anak-anak. Ayo kita ini saling tukar informasi. Gimana sih sekolah minggu saya itu supaya menarik. Biar anak-anak menarik. Dan orang tuanya juga melihat, oh ini ada yang beda nih. Coba Kak Darling bikin gebrakan baru di GKMI Jakarta Timur. Ya, GKMI Gereja Mulia ya Kak ya. Mennonite ya. Saya tahu itu gereja keren itu. Di beberapa tempat gerejanya keren-keren itu. Saya pernah yang ke Lampung itu di daerah Pringsewu itu. Keren gerejanya itu. Dengan guru-guru sekolah minggu yang luar biasa. Ayo Kak, semangat. Jangan putus asa. Ajak, tapi juga kita mendandani diri untuk kalau Kakak Darling butuh alat peraga yang lucu-lucu. Nah, bisa hubungin siapa itu? Nah, di sini ada orang-orang ini. Ada Kak Medi itu dibawa aja ke sana. Itu udah jadi alat peraga sendiri. Ya, ada siapa lagi? Ada Kak Devi, ada Kak Yeni. Nah, silakan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini ada Kak Devi, ada Kak Yeni, adalah orang-orang yang sangat terbuka untuk dimintai tolong soal alat peraga. Ya, tadi Kak Devi, istri saya tadi udah kasih nomor handphonenya di chatting. Silakan menghubungi. Kalau mau minta dibikin boneka apa gitu, tapi ya tentunya harus ada biaya ongkirnya ya, ongkir. Kalau hanya kain flanel sih suaminya masih bisa membelikan ya. Tapi ongkirnya yang kadang-kadang mahal ya. Nah, saya kalau ke daerah biasanya selalu membawa alat-alat peraga yang saya give, saya bagikan. Saya karena di Jakarta cukup mudah untuk memperolehnya, biasanya saya bawa banyak terus saya bagikan kalau ke daerah ya. Puji Tuhan, kapan-kapan kan saya bisa ke daerah saudara ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Tunggu kapan waktunya. Nggih, mboten Pak Pujo Prayitno. Halo. Oke, Kak Asmoro. Di sini kan ada Bang Jackson. Tadi juga banyak pertanyaan mengenai Alkitab ya. Kita beri kesempatan 3 menit untuk Bang Jackson berbicara ya. Silakan Bang Jackson. Halo Bang Jackson. Boleh menyampaikan bagaimana caranya mendapat Alkitab, terus prosesnya seperti apa Bang Jackson. Silakan. Baik, terima kasih kakak-kakak. Saya ini ya. Ternyata saya diberi kesempatan. Ya, materi-materi yang sudah disampaikan luar biasa dan saya Jackson dari Yasuma. Bagi kakak-kakak yang sudah mengenal kita sudah tidak asing lagi. Kami lembaga yang menyediakan bahan-bahan untuk mengajarkan kepada anak-anak, yaitu ada namanya buku Cilukba, ada Rema, dan itu tadi yang dikatakan Alkitabnya adalah KAC. Kami punya materi-materi ini semuanya free dan ongkos kirim juga kami tanggung karena komitmen kami bahwa kami mendukung
gereja, lembaga, atau organisasi yang membutuhkan bahan-bahan materi untuk pendalaman Alkitab, baik itu untuk anak-anak. Nanti boleh kontak saya. Tadi saya sudah kasih chat nomor saya. Nomor saya sudah ada tadi di kolom chat ya. Ya. Ya, mungkin itu saja Kak. Terima kasih Kak Nestor. Saya sudah beberapa kali membawa Kak Jackson ini ke beberapa daerah, dan Kak Jackson pernah kita ke Lampung ya Kak ya, dengan Betul, peserta guru sekolah minggu banyak sekali dari GKSBS, Gereja Kristen Sumatera Bagian SBS, ya. Selatan, Iya. dan membagikan Alkitab ke mereka dan sangat diberkati luar biasa. Nah, boleh tuh teman-teman dari daerah kalau yang mau bikin event bisa kerjasama dengan kami, Mitra Ceria Anak Negeri, juga dengan Yasuma, dengan JPA, Jaringan Pelayanan Anak, juga kita bisa bersinergi bersama-sama. Sekarang ditambah satu dengan Kak Leo Bolang, ahli bahasa Ibrani. Tambah keren lagi nih jaringan kita ya, semakin dilengkapi gitu kira-kira ya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau, itu Bang Jason minta nomor, oh ya sudah ya. Oh, oke. Kita udah hampir, waktu kita udah hampir selesai ya, Pak Asmoro ya. Nah, jadi Pak Asmoro, Kak Leo, Kak Debbie, Kak Medi, Kak Yeni, Kak Wisnu, Kak Jackson, Kak Yada, boleh nanti minta tolong, ya mohon izin kalau misalnya ada yang bertanya nomor teleponnya dan sebagainya, mohon diberikan atau nanti saya izin memberikan kepada kakak-kakak yang meminta ya Kak ya. Dan kakak-kakak, jikalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang disampaikan, kakak-kakak boleh menghubungi kakak-kakak yang sudah menyampaikan malam hari ini. Atau juga jikalau kakak-kakak merasa butuh nih, saya perlu diperlengkapi nih di gerejaku ini, di lembagaku. Kakak-kakak silakan hubungi Kak Asmoro, Kak Leo, Kak Debbie, Kak Medi, Kak Yeni, Kak Wisnu, Kak Jackson. Mereka pasti bantu kakak-kakak semua ya, demi kemajuan anak di tempat pelayanan kita masing-masing. Begitu kira-kira Kak. Dan setelah saya lihat materi malam hari ini, nanti saya edit-edit, nanti saya simpan, terus saya posting di YouTube juga supaya dapat semua ya Kak. Untuk Kak Asmoro tadi, mohon maaf ya Kak Asmoro, nanti saya cut ya yang di atas tadi ya. Bagian itu. Oke. Begitu saja kakak-kakak. Sebelum kita selesai, saya memberikan kesempatan memberikan closing statement kepada setiap kakak-kakak yang ada di sini, mulai dari Kak Asmoro dulu, baru nanti berurutan ke Kak Leo dan selanjutnya. Silakan Kak Asmoro. 1 menit dari sekarang. Setiap anak tidak bisa memilih di mana dilahirkan, entah itu di kota, di desa, atau di pelosok. Tapi anak adalah berharga di mata Tuhan, dimanapun ada. Kita sebagai orang-orang yang rindu menjangkau anak-anak itu untuk datang kepada Tuhan, kita yang harus datang ke mereka. Jangan nunggu mereka datang. Kita yang harus hadir di hati mereka. Terima kasih. Wow, thank you banget Kak Asmoro. Ya, terima kasih banyak. Kak Leo, silakan Kak Leo, 1 menit dari sekarang. Saya pakai doa berkat Harun saja pakai bahasa Ibrani ya Kak. Ya, mari kita artikan sesuai dengan apa yang kita dapat. Jadi diberkatilah kakak-kakak, warisan bahasa asli adalah mengokohkan akar iman anak-anak. Ivar Keka Adonai Fiis mereka, ya, Yaer Adonai Panaf Eleka, Veyasem Leka Shalom. Shalom. Oke. Ulangan 6 ayat 24 sampai 26, doa berkat. Oke, terima kasih banyak Kak. Itu bukan itu ya bahasa untuk jimat ya. Itu bahasa Ibrani. Terima kasih banyak Kak Leo. Shalom. Oke, berikutnya Kak Debbie. Silakan Kak Debbie. Terima kasih Kak Estor. Buat guru-guru sekolah minggu, jangan pernah lelah. Meskipun hanya 1-2 anak yang beribadah atau yang kita layani, jangan sampai sekolah minggu tutup. Tetap setia sampai selama-lamanya. Oke, tetap setia, jangan mundur ya, tetap Terima maju. kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Debbie. Selanjutnya Kak Yada, silakan Kak Yada. 1 menit dari sekarang. Mudah-mudahan Terima kasih Kak Nektor. Buat kakak-kakak semua, dasar kehidupan orang percaya adalah firman Tuhan. Jadi mulailah kita untuk menceritakan cerita Alkitab dengan benar, utuh, ya, kepada anak-anak. Dimulai dari kita belajar untuk mencintai Alkitab, menggali,
dan kemudian kita bisa menceritakan dengan bahasa sederhana yang bisa diterima oleh anak-anak, sehingga kemudian mereka bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, tidak dididik oleh dunia ini, tetapi dididik oleh kebenaran firman Tuhan yang kita ajarkan. Itu saja, Tuhan memberkati. Tetap semangat kakak-kakak semuanya. Yes, terima kasih Kak Yada. Siap-siap Kak Yada diserbu oleh kakak-kakak untuk bertanya bagaimana cara menafsirkan Alkitab dan lain sebagainya. Oke, berikutnya Kak Yeni. Silakan Kak Yeni. Apapun materi pelajaran kita dan apapun metodenya, Tuhan Yesus dan karyanya yang menyelamatkan harus menjadi fokus berita kita. Tuhan Yesus memberkati. Wow, thank you. Satu lagi ya, Kak Medi. Kak Medi harus ngomong. Ayo. Siap. Saya mengutip kata-kata dari almarhum Glenn Fredly bahwa semua yang disiapkan dari hati akan sampai ke hati, termasuk menyiapkan firman Tuhan. Selamat melayani kakak, jangan mundur. Wow, terima kasih. Tetap maju, jangan mundur, melayani dari hati. Untuk Kak Wisnu dan Kak Jackson, tunggu Kak ya. Nanti ada jadwalnya untuk kakak di sapa berikutnya. Minta tolong ya Kak, nanti disiapkan waktunya ya. Nanti kami hubungi, minta tolong untuk berbagi ke kakak-kakak sapa ya Kak Wisnu ya dan Kak Jackson ya. Thank you so much untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat melayani anak. Kita akan bertemu 2 minggu yang akan datang. Kakak-kakak tetap stay dalam grup WA kita karena semua informasi tentang Sapa akan di-share di dalam grup WA. Dan kemudian saya infokan lagi untuk acara keren di bulan Juni ya. Ada acara keren bulan Juni tanggal 21, 24 yaitu Jambore Nasional LAL 2023 buat anak dan buat kakak-kakak guru sekolah minggu. Ayo Kak, daftar dari sekarang. Ini acaranya keren banget, dilayani oleh kakak-kakak yang punya talenta yang hebat-hebat dan ilmu yang hebat-hebat akan berbagi kepada kita semua. Segera daftar di nomor yang tertera, akan flyer ini akan di-share dalam grup dan juga ada linknya di sana. Kakak bisa klik dan ajak anak-anak kita sebanyak-banyak sambil liburan ke kota Solo. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kita semua. Di sini ada Kak Asmoro, Kak Romo ya, Romo Asmoro. Romo Asmoro berdoa buat kita. Namun sebelum berdoa, saya ajak kita semua untuk berfoto bareng dulu nih Kak ya. Kita berfoto Kak Janri Sondak. Itu dari mana ya Kak Janri Sondak? Dari Tomohon. Oke. Ada mau disampaikan Kak Janri sebelum kita foto? Enggak, tadi terpental masalahnya. Oh iya. Tadi saya lihat ada pertanyaan ke Jendri di dalam. Iya, saya ada. Kak, nanti hubungi Kak Asmoro ya. Ada nomornya, kalau nggak ada hubungi minta ke saya, nanti saya kasih ke Kak. Sudah saya setting tadi nomornya. Iya. Ini Kak, saya ketik lagi. Oke, mari kakak-kakak kita foto bareng. Silakan dibuka videonya. Dan mari kita berikan ekspresi senyum yang paling manis. 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu nih Kak. Saya simpan dulu. Nah ini nih agak lama nih saya simpannya ya. 1. Oke, saya simpan di dalam grup. Berikutnya, halaman yang kedua. Kita foto ini ada 4 halaman. Kakak boleh buka kameranya. Senyum yang paling kece, yang paling manis. 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu. Kemudian yang halaman ketiga. Halaman ketiga kakak-kakak. Wow, kakak di halaman ketiga nambah semua. Nggak apa-apa Kak. Tetap masuk surga Kak. Saya foto aja. Ya. Oke. Satu lagi. Halaman keempat. Oke, nama semua juga ya. Nggak apa-apa. Ada teman-teman dari Lampung ternyata Kak. Lampung dari Sekolah Lentera. Di daerah Lentera di daerah mana itu ya? Menggala CSP3. Wow. Ada Kak Simpson yang badannya kecil.
Oke, kakak-kakak tetap Iya. stay dalam grup karena info Sapa akan di-share di sana. Kita akan bertemu 2 minggu lagi. Siapa pembicaranya, temanya apa, dan segala macam akan di-share di dalam grup Sapa. Dan ajak kalau misalnya dapat info Sapa, silakan Kak, ajak kakak-kakak pegiat anak atau teman-teman sepelayanan sebanyak-banyaknya. Ini free untuk kita semua. Yang penting kita sama-sama semakin diperlengkapi dalam melayani Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Silakan Kak Asmoro memimpin kita di dalam doa. Bapak di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama membicarakan hal yang sangat penting untuk melayani anak. Dari belajar, dari segala sisi yang kami boleh belajar tadi, kami boleh sama-sama memperjuangkan biar setiap anak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dimanapun gereja kami, apapun gereja kami, semua kami serempak Tuhan untuk melindungi, bahkan menjangkau anak-anak kami untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua tim yang sudah ada, bahkan seluruh peserta dari manapun yang sudah hadir dalam Zoom ini. Engkau memberkati pergumulan-pergumulan dalam gereja-gereja lokal mereka, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, biarlah berkat yang besar daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus memberkati kita sekaliannya dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Asmoro, Kak Debbie, Kak Yeni, Kak Yada, Kak Leo. Terima kasih. Tolong Masih ada beberapa waktu, boleh sapa-sapa. Semuanya, Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kakak-kakak semuanya, Tuhan Yesus berkati. Kak Jerry Sonda. Kak Asmoro. Semangat. Kak Sarah Pinem. Apa, Pak? Kak Ira. Ya, ada Kak Pujo juga. Terima kasih. Kak Pujo itu kakak, emang bapak itu Pak Pujo. Ibu Nani, terima kasih Bu Nani. Iya, Kak Santi, Kak Yusuf Tarigan dari Karo ini pasti dari Jua-Jua. Ajwa. Kak Yeni sudah tiba di Tulungagung. Ajwa, dadah. Iya, Kak Yusuf. Di Semarang. Oh, di Semarang. Kakak nggak cemas di sana? Iya, oke. Keluar sudah ada. Iya, Kak. Ibu Kak Siti, Esti. terima kasih banyak. Clara Suharjo, Shalom, Tuhan berkati Kak Olivia. Kak Heri dari Lampung tuh, dari Halo, JDA Kak Heri. Lampung. Kak Heri. Tuhan berkati Kak Heri. Dari JDA di Lampung. JDA, Jaringan Doa Anak Lampung, Kak. Kita pernah bikin KKR anak banyak sekali di sana. Iya. Bulan Desember yang lalu tanggal 3 itu lihat anak-anak di sana banyak sekali ya. Betul. Kak Berlin dari Jayapura, Shalom. Wow. Luar biasa. Oke. Oke. Terima kasih Kak Marta. Kak Mariani. Marta Pake ya. Oke. Ya, dari Tobelo. Ya, dari Tobelo. Wih, jauh ya. Kasih Ya, nomor jauh. Tobelo. Aku pernah ke Kedi. Ke Kahatola, Kedi. Apa namanya? Buo. Tobelo sesudah pergi. Saya pernah ke Buo, Kak. Buo. Oh iya. Buo ya. Asmoro juga ya. Oke. Sudah saya di sana. Nah, itu dermaganya panjang sekali. Ikannya enak. Kak Leo, Kak Asmoro, Kak Debbie, Kak Yeni, Kak Yada stay sebentar ya, jangan keluar dulu ya. Kak Jackson juga ya. Ada Kak Muji sebenarnya. Dia Kak kok Muji enggak juga. Kak muncul. Muji mana Kak Muji? Kok nggak kelihatan tadi Kak Muji nih? Kak Elnika. Masalah signal kayaknya. Oh. Karena Yada sekarang ada di pedusunan. Oh, begitu. Luar kota Kak ini? Kak Yada? Iya, lagi mau menyembunyikan diri. Awas nggak mampir ya. Kak Maria Arya Tonang, anaknya lucu sekali. Halo. Horas, Dede. Marta Pake, kau marga apa? Marta Marga Pake. Pake. Pake ya. Iya. Pakai Boleh NTT kok. atau Nanti Papua? hubungin ya, supaya saya tahu gerejamu di mana nanti kalau saya ke sana. Ya. Hari ini tetap stay ya Kak Rini.
Nah, Iya. jadi Semuanya udah bisa boleh bergabung. yang lain boleh melanjutkan perjalanan mau ke Semarang, mau ke Sentul, silakan. Kak, nanti ada acara di Lampung diundang ya Kak. Anakku kuliah di sana. Oke, boleh. Kak Mariani Aritonang itu di gereja mana ya, Kak? Aku GKPI. Oh, iya, mantap. GKPI. Gereja Protestan. Gereja Kristen Protestan Indonesia. Iya, betul. Orang Batak semua itu isinya lah. Ada Sunda Kak. Oh, ada Sunda juga. Soalnya di Bandung ini. Iya. Oke. Oke, izin lab ya. Dadah Ya, semuanya. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati. Kak Veronica, terima kasih. Kak Olivia. Kak Medi udah pulang ya? Kak Medi sudah keluar dia, Kak Medi. Ya. Ibu Eunike Rahayu, terima kasih. Matur sebanwun. Antonia Sarahwati Mena, Shalom. Antonia Sarah. Kok ngonamu weteng manda? Kantonnya tadi kayaknya bobok itu. Oh, malah. Kak Yunike, terima kasih banyak ya Kak Yunike. Ya. Geser lagi sinyalnya. Oke. Kak Asmoro, Kak Leo, Kak Yada, Bang Jackson, Kak Yeni, terima kasih banyak hari ini. Itu keren banget, Avengers semua hadir malam hari ini ya. Sama-sama Kak Nestor. Tapi masih banyak loh Kak yang dari Kalimantan Barat itu, satu grup besar itu ada yang meninggal ternyata. Jadi mereka nggak bisa hadir itu satu grup besar itu. Itu mungkin hampir 50-an orang itu. Karena mereka di satu tempat gitu. Saya berpikir karena mereka terpusat di satu tempat karena hanya di situ yang ada signal. Saya berpikir nih Kak, supaya materi ini lebih diperdalam lagi buat kakak, bagaimana kalau kita ulang lagi atau satu-satulah dari kakak-kakak ini bisa menyampaikan, atau 2 orang lah seperti biar nggak keroyokan kayak tadi ya. Jadi nanti kesannya terburu-buru benar. Seperti dalam kalian juga buru-buru banget. Terus Kak Yada tadi banyak sekali yang keskip ya karena terus signal, terus dia punya signal juga agak mindle-mindle tadi makanya misalnya Kak Leo dan Kak Yada itu jadi satu, itu keren banget. Jadi Kak Leo bicara tentang ini bahasa Ibrani, lalu Kak Yadanya bicara tentang gimana ngulik Alkitabnya, pasti ada hubungannya kan ya. Kayaknya itu keren banget nih. Kira-kira kapan nih Kak, boleh nggak 2 minggu lagi? Langsung nih dari tembak nih. 2 minggu lagi. Bisa Kak? Kayaknya nggak ada. Oke, kita Rabu depan. Oke, masih bisa, libur lagi bisa. 2 Hari yang sama lagi, atau? Rabu 2 minggu lagi ya. Oh oke, masih bisa. Kalau Rabu depan ya nggak bisa. Bisa. Ya ada, bisa ada. Kak Yada, bisa ya Kak Yada ya? Bisa. Saya udah jawab, bisa. Ya kalau nanti next memang waktunya agak lebih panjang, saya ajak praktek guru-guru, praktek kayak main game gitu, tapi bisa baca ayat. Kalau Leo bolang tuh Kak Nestor, ada kayak prakteknya itu, ngisi gitu, ada keren. Oh gitu. Tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Rabu depan kita ada sidang MD loh, Mas Bro. Gimana Kak? Rabu depan kita ada sidang MD. Iya, kita ada sidang sinode. Apa sidang? 2 Rabu lagi. 2 Rabu lagi. Depan. 2 Rabu lagi. Awal Mei ya? Itu awal Mei ya kayak tanggal 2, 3, 4. Itu 2 Rabu lagi itu berarti tanggal, sebentar saya lihat kalender nih. Kalender 2 Rabu. Ini tanggal 19. Iya betul. Tanggal 3. Tanggal 3 iya Kak. Itu bisa, kami Kak? Yang GBI ada sidang MD Kak. MD DKI. Berarti iya. Kak Leo nih. Kak Leo. Berarti Kak Leo next ya. Siap. Kak Leo 4 minggu lagi. Kak Leo bukan GBI dia. Ada 4 minggu lagi ya. Gereja Besar Indonesia. Gereja Bolang. Gereja Bolang. Oke, berarti kita mulai dari Kak Leo. Kak Leo, minta tolong nih Kak, supaya bikin tema yang menarik nih Kak. Biasanya kita serahkan kepada pembicara apa yang mau disampaikan, terus temanya apa, lalu nanti saya bikin flyernya.
Gitu ya Kak ya. Siap, Ah, siap Kak. Kak Smoro Terus minta tolong minta sama Kak Leo ya. buat ya kartu. foto tergantengnya Kak Leo nanti. Tak Iya, kasih. paling kece lah. Oke, Kak berarti Jackson, 4 minggu lagi. Kak Jackson, Ah. itu boleh nggak itu Iya, Bang. Alkitabnya kalau misalnya Zoom kayak gini, rame-rame gini, aku kirim untuk jadi hadiah untuk mereka. Biar nanti kita yang bantu ngirim, nggak apa-apa. Kayak misalnya untuk door prize-nya gitu, apa gitu. Ya Kak Jackson ya. Untuk di minggu 2 Iya, nanti misalnya kalau ada acara lagi kayak gini, biar guru-guru sekolah minggu itu dapat kayak semacam surprise gitu ke hadiah, nanti minta mungkin butuh 10 Alkitab itu dikirim nanti untuk hadiah gitu, kayak kerjasama antara Yasuma dengan kita gitu jadinya. Itu sih Kak, nanti aku nambahin, nanti istri saya misalnya bikin alat peraga dari flanel itu dikirim bareng sama Alkitab itu gitu. Kemarin kita sempat bikin tuh sampai ke Medan itu dapat semua itu boneka-boneka semua yang mereka posting-posting. Iya. Itu sangat Loh, membantu. awak mana mobil dah? Kamu di mobil ya dah? Iya Pak, iya. Nyari sinyal Pak. Nyari sinyal. Iya, makanya kalau kemana-mana simpan dulu sinyalnya Kak, taruh di kantong gitu ya atau di tas, bawa. Ya, itulah kendalanya. Oke, tapi salut ya malam hari ini ada kakak-kakak yang memang datang ke atas gunung dan Ya. rela memberikan waktu walaupun larut malam, tapi demi belajar itu salut banget. Oke, Kak Leo nanti kita ngobrol di WA ya Kak ya untuk materi Siap Kak berikutnya ya, Kak ya. Nestor. Oke, Thank siap. you. Kak Yeni silakan Kak, ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih banyak Romo Asmoro sudah mengajak bala bantuan dan juga para peserta sehingga hari ini lebih banyak dari biasanya ya. Tuhan memberkati dan saya sangat bersyukur untuk kerjasama yang terjalin, kiranya terus dapat dilanjutkan demi untuk kemajuan pelayanan anak, terutama teman-teman yang ada di daerah yang memang minim mendapatkan akses pembinaan-pembinaan. Tuhan memberkati Romo Asmoro, Kak Leo, Kak Yada, Kak Jackson, Kak Nestor. Tuhan memberkati. Oke, sebelum kita selesai Kak, kita berdoa dulu ya. Kak Leo, bolehkah minta tolong berdoa? Kak, pakai bahasa Ibrani juga boleh Kak. Nggak ngerti lagi. Berat nanti. Oke. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami semua, terutama buat kakak-kakak yang sudah menginisiasi pertemuan dengan para pelayan anak pada hari ini. Kami percaya Indonesia tidak akan pernah sama lagi karena ada anak-anak-Mu yang telah memberi hidup. Berkati Kak Nestor, Kak Asmoro, Kak Yeni, Kak Jackson, Kak Yada, dan Kak Debbie, kakak-kakak yang lain, Kak Medi, yang telah melayani hari ini. Berkati pelayanan kami semua, Tuhan berkati Sapa, Tuhan berkati juga keluarga kami, Tuhan berkati ke depannya agar lebih banyak lagi pelayanan anak akan bisa hadir bersama, belajar, diberkati, di-upgrade, dan akan menjadi berkat buat anak-anak di Indonesia lebih lagi. Kerinduan kami agar kebenaran-Mu dinyatakan sehingga Kristus ditinggikan dan menyelamatkan banyak orang. Terima kasih ya Bapa, terpuji nama-Mu, berkati pelayanan ini lebih lagi Tuhan ke depan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke Kakak, terima kasih. Kita foto bareng dulu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Oke, makasih. Makasih Kalian makasih ya Kak. Kak Nestor, Kak Jackson, salam kenal semuanya. Ya. Kak Yeni, Kak Kak Yada, hati-hati nomornya Kak drive. Leo, jangan lupa. Ya, thank you. Terima kasih. Siap. Asmoro. Nanti Kak Asmoro yang kasih nomorku sama Kak Nestor ya, Kak Asmoro. Iya, aku yang ngasih. Bentar. Thank you. Ini ada yang Tuhan usul berkati. dari Bu Anu dari Wonogiri. Jangan hari Rabu dong Kak, aku ada ibadah tengah minggu. Tapi dia ikut sampai selesai tadi. Cuma dia nggak Oke. Oke. Terima Siap, kasih Kak. Kakak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Berkati. Shalom. Shalom. Makasih Kak Asmoro, Kak. Oke Kak.